wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan pastinya salam kebajikan bagi kita semua. Apa kabar Sobat Tani semuanya dimanapun berada di seluruh Indonesia? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bersemangat karena pada kesempatan kali ini Bertani on Cloud, persembahan spesial pastinya untuk Anda semua akan berbincang-bincang terkait talk show yaitu Sukseskan PENAS ke-16 2023 Padang, Sumatera Barat. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semua, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual ya, via Zoom. Terima kasih banyak atas antusias yang sangat luar biasa. Mungkin sedikit sekilas terkait PENAS 16 ini untuk Anda semua ya, Sobat Tani. Jadi Kementerian Pertanian bersama dengan kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA Nasional akan melakukan kegiatan Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan 16 tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 15 Juni 2023 yang bertempat di Padang, Sumatera Barat. Dan PENAS Petani Nelayan 16 tahun 2023 ini merupakan kegiatan untuk memotivasi dan menggairahkan petani, nelayan, petani hutan, serta masyarakat pelaku agribisnis dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, melalui kemitraan yang saling menguntungkan pastinya. Dan tentunya kami sudah menghadirkan para narasumber yang sudah sangat luar biasa hari ini, siap untuk memberikan informasi lebih detail lagi terkait persiapannya akan seperti apa, kesuksesannya akan seperti apa juga, dan nanti di sana kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan bersama-sama, yaitu untuk yang pertama sudah hadir bersama kita semua Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Profesor Dr. Insinyur Dedi Nur Syamsi, MAGR. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Dira. Selamat pagi, Sobat Tani. Yes. Baik, Prof. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, Prof. Thank you so much, Prof. untuk rangkaian acara yang sangat luar biasa pagi hari ini. Dan juga pada kesempatan kali ini kami telah menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andes Haji Hansastri, AKMM Cefra. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh disapa terlebih dahulu, silakan. Selamat pagi pemirsa semua, terutama Sobat Tani. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Pak ya. Oke. Sudah tidak sabar pastinya ya Sobat Tani semua. Dan juga sudah ada Asisten Daerah 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Padang, Bapak Dr. Didi Aryadi MSI. Selamat pagi Bapak Selamat pagi, Didi. Assalamualaikum Mbak Dia. Selamat pagi para petani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kalau melihat Bapak Hansastri dan juga Bapak Didi, ibarat saya sedang bertemu dengan Dun Sanak ya. Karena kebetulan saya juga dari Minang ya, dari Bukit Tinggi, jadi orang awak juga. Orang awak juga, jadi ngobrolnya kayak saudara, ketemu saudara sendiri gitu ya. Ternyata orang-orang awak ini cantik-cantik. Nah, dan seperti laki-laki ganteng-ganteng ya, hari ini saya makin seger nih ya ketemunya sama lelaki-lelaki tampan pada kesempatan kali ini pastinya. Dan juga tidak ketinggalan Ketua Umum KTNA Nasional, Bapak Insinyur Haji Muhammad Yadi Sofyan Nur SH. Selamat pagi Bapak, silakan disapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai rangkaian acara kita talk show pada pagi hari ini, langsung saja saya akan berbincang terlebih dahulu kepada Prof. Dedi terlebih dahulu ya Prof ya. Siap. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, bisa dijelaskan terlebih dahulu tujuan dan juga penyelenggaraan dari PENAS ke-16 ini, Prof. Silakan. Ya, jadi PENAS ke-16 ini setelah diputuskan waktu PENAS kita di Aceh, akan dilaksanakan di Kota Padang, di Sumatera Barat. Nah, PENAS ini sebetulnya kalau menurut saya ini ajang silaturahim akbar ya, para petani, para nelayan, dan seluruh stakeholder nasional. Jadi nanti dari segi peserta, ini semua peserta, petani, nelayan, dan stakeholder pertanian dari seluruh pelosok tanah air nanti tiba di Padang ya, tanggal 10 sampai dengan tanggal 15. Nah, kemudian juga tentu di forum ini akan dibicarakan, disajikan berbagai acara. Nah, utamanya sebetulnya para petani dan nelayan itu nanti akan
unjuk gigi. Saya Siap. bilang unjuk gigi. Jadi dia nanti menampilkan berbagai inovasi teknologi atau invensi-invensi temuannya masing-masing. Ya, mungkin termasuk local wisdom juga nanti akan disampaikan di ajang Penas ini. Petani kita nih Mbak Gerald nih hebat-hebat ini. Saya Keren-keren ya, juga Pak, ya. surprise ya lihat performance dari petani kita dengan menggunakan berbagai inovasi teknologi, bahkan era industri 4.0. Ya, bahkan ada ya P4S ya, salah seorang petani, ada yang dari Babel, ada yang dari Lampung, ada juga yang dari Sleman, Yogyakarta. Itu dia sudah bisa menampilkan smart irrigation. Waduh, jadi ini smart farming ini sudah muncul ini. Insya Allah nanti muncul ya di Penas Padang ini. Jadi menurut saya ini luar biasa. Bahkan petani bukan hanya menampilkan teknologinya, produk-produknya juga nanti akan tampil. Baik. Ya. Jadi nanti produk-produk pertanian baik masih dalam bentuk raw material maupun sudah dalam bentuk olahan, misalnya kopi. Ya nanti baristanya juga akan tampil-tampil. Ingat ya, kopi Indonesia ini sampai sekarang ini merajai kopi dunia. Jadi kalau kita masuk warung kopi di Italia, di Belanda, di Swiss, itu coba tanya, itu kopinya dari Indonesia. Termasuk di Jepang, Korea, di Taiwan itu kopinya ternyata kopi Indonesia. Saya beberapa kali lah kalau kebetulan keluar negeri itu suka mampir di warung kopinya, kopi shop itu ya. Dan saya minum, rasanya sudah aneh, ini kopi Gayo gitu kan. Alah ini kopi Torabika dari Toraja ini. Jadi sudah biasa ya, termasuk kakao ya yang dari Sumatera Barat itu kan walaupun nggak pakai gula ternyata manis. Ini kan luar biasa kan. Jadi menurut saya yang seperti ini produk-produk seperti ini pasti nanti akan muncul di Penas. Nah bahkan nanti juga saya bisa sampaikan tadi bahwa Penas ini nanti akan menjadi ajang silaturahimnya para petani nelayan seluruh Indonesia. Nanti mereka itu akan berdiskusi, ya, berembuk, ada rembuk madya, ada rembuk utama. Ya, nanti akan didiskusikan berbagai macam terkait dengan pembangunan pertanian. Bahkan nanti juga akan dibicarakan apa sih yang mau diperbuat oleh KTNA di tahun ini dan di tahun berikutnya. Ya, bahkan juga nanti akan dipertemukan ya antara para petani kita yang di on farm ya dengan yang di off farm, bahkan yang dengan di hilir ya. Di situ ada temu bisnis. Nah, kalau temu bisnis berarti kan petani ya yang menghasilkan produk dia langsung kerjasama dengan off-taker, bahkan jangan-jangan dengan eksportir, bahkan jangan-jangan dengan buyer gitu loh. Nah, mereka saling komunikasi, bahkan nanti output dari temu bisnis ini adalah kontrak farming. Ini kan keren ya. Petani itu sudah mendapatkan order lah ibaratnya itu. Jadi nanti kamu tolong produksi misalkan durian sekian ton atau produksi misalkan buah salak sekian ton begitu kan. Nanti biar saya memasarkan. Kalau dia eksportir berarti dia langsung untuk ekspor. Nah, Penas itu ya begitu. Di dalam Penas itu jadi bukan hanya kumpul-kumpul ya riang gembira, itu bagus ya, tetapi juga ada sesuatu di situ yang betul-betul bermanfaat, bukan hanya bermanfaat bagi petani nelayan, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas ya, bermanfaat untuk Indonesia. Nah, jadi sebetulnya Penas itu seperti itu. Ya, memang ruang lingkupnya petani, tapi petani ya nelayan dalam arti luas. Nah, termasuk juga berarti produk-produk pertanian, produk-produk perikanan, produk-produk kehutanan itu dalam arti yang luas nanti yang akan disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ini. Baik, jadi tiap daerah itu akan menunjukkan inovasinya masing-masing di Inovasinya daerah masing-masing gitu ya, dan Pak ya. kekhasannya masing-masing ya. Dan di saat yang sama ya Mbak Gerald, nanti Padang juga harus tampilkan dong apa sih nih khas Sumatera Barat. Yang saya tahu kulinernya jelas keren itu. Saya sudah buktikan itu. Ayo dong mana rendangnya. Jadi ini kesempatan juga menurut saya ya untuk mengenalkan ya kuliner Padang Sumatera Barat kepada seluruh masyarakat Indonesia yang nanti akan tumplek di Kota Padang itu. Oke, baik Prof. Untuk terkait tema pada kesempatan kali ini tahun ini nih yang Penas ke-16 ini temanya apa sih Prof Dedi? Jadi temanya ini kan sebetulnya penguatan potensi dan posisi tawar pangan lokal ya menuju kemandirian pangan bahkan menuju Indonesia lumbung pangan dunia 2045. Tapi di situ sebetulnya kata kuncinya kalau menurut saya itu pangan lokal
dan kemandirian pangan. Nah, jadi dua kata kunci ini. Nah, ini sebetulnya salah satu program utama Kementerian Pertanian itu mengantisipasi krisis pangan global. Nah, Kementerian Pertanian itu menelurkan berbagai metode, ya, berbagai program. Ada yang kita sebut sebagai CB1, ya, cara bertindak pertama itu adalah peningkatan kapasitas produksi, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Produksi pangan maksudnya. Nah, maksudnya kalau ada pangan impor, berarti kurangi dong impornya, produksi dalam negeri kita genjot. Itu. Kemudian yang kedua ini kan kita juga harus membangun lumbung-lumbung pangan mulai dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Kalau di Jawa Barat itu ada namanya LEUIT, ya. LEUIT itu tempat menyimpan gabah, tempat menyimpan beras. Nah, kalau di Jawa, ya, tengah, timur itu namanya lumbung, atau di Sumatera Barat namanya apa itu? Rangkiang. Rangkiang. Itu intinya. Ya. Itu adalah sebetulnya cadangan pangan kita, ya. dan itu menunjukkan ketahanan pangan kita. Nah, kalau misalnya beras kita, gabah kita masih banyak di dalam LEUIT itu, di dalam lumbung, di dalam rangkiang itu, ya itu berarti ketahanan pangan kita aman, ya. Nah, bayangkan ini, mohon maaf ya, Indonesia hanya punya cadangan pangan hanya sampai 3 bulan. 3 bulan lagi itu belum jelas, ya. Berarti kalau produksi kurang berarti kan harus impor lagi. Nah, tapi saudara-saudara kita orang Baduy, dia memiliki cadangan gabah itu, ya, di LEUIT-nya itu bisa untuk 2 tahun. Ini kan luar biasa. Nah, saya yakin di kampung-kampung juga begitu. Itu artinya apa? Ketahanan pangan saudara-saudara kita orang Baduy itu lebih keren dibanding kita secara nasional. Ya, jadi yang kedua itu, yang ketiga ini diversifikasi ke pangan lokal. Udahlah, itu yang namanya gandum kurangi atau stop. Sumber karbohidrat kita ini berlimpah, ini kan makanan-makanan kita dari karbohidrat kita, ada singkong, ya, kemudian ada sagu, ada juga pisang, ada juga ubi-ubian, termasuk di Sumatera Barat saya tahu persis itu produksi pangan kita itu sebenarnya berlimpah. Nah, pangan lokal kita angkat, ya. Pangan lokal harus dijadikan tuan rumah di negara kita sendiri, bahkan kita tingkatkan daya saingnya, ya, kita ekspor. Nah, kemudian yang keempat ada CB4 itu adalah pertanian modern, termasuk di dalam smart farming. Nah, ini yang tadi saya bilang ke Mbak Gerald, ya, smart farming nanti di Penas 16 Padang ini akan muncul. Ya, kemarin saya kan sudah berkali-kali saya ngecek, ya, di area Geltek, ya, gelar percontohan. Smart farming, ada smart greenhouse, ya, ada smart greenhouse. Kemudian juga ada berbagai varietas yang betul-betul dikelola dengan cara smart. Misalnya ada smart irrigation, ya, ada juga sayur, buah-buahan itu menggunakan pupuk, produk-produk smart farming, ada apa namanya biofertilizer, ada biopesticide, wah, macam-macam. Pokoknya itu yang namanya smart itu ngumpul nanti di Padang itu. Itu nanti para petani kita itu yang demo gitu loh. Nah, kemudian CB yang kelima adalah kita genjot ekspor kita, terutama ekspor komoditas perkebunan kita, ya. Sampai sekarang kita merajai, ya, eksportir terbesar dunia sawit. Nah, begitu pula kakao, kopi, ya. Kemudian komoditas perkebunan yang lain sebetulnya kita termasuk yang handal, sangat handal, ya. Meskipun memang untuk komoditas lain kita dulu nomor 1, sekarang ada nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, itu terus kita genjot, bahkan bukan hanya komoditas perkebunan. Sekarang pangan juga, ya, misalnya porang, ya, misalnya sarang burung walet. Ini potensi ekspornya ini luar biasa, Mbak Gerald. Nah, itu yang harus kita genjot. Nah, melalui Penas ini nanti pasti ada petani, ya, yang bawa misalkan produk kopi dengan baristanya. Ini ekspor ke Eropa, ekspor ke Jepang, ekspor ke Korea dan sebagainya. Itu nanti akan ditunjukkan. Nah, di saat yang sama mereka juga nanti komunikasi dengan off-taker, komunikasi juga dengan eksportir, dengan buyer, ya. Sehingga nanti mereka semakin bergairah produksi. Kenapa? Karena pulang mereka sudah kontrak farming, sudah dapat orderan nih. Waduh, ini 1 tahun ini harus sekian ton. Wah, berarti kita harus semangat lagi untuk bagaimana menanam kopi yang baik agar produktivitasnya meningkat. Bagaimana mengolah, ya, kopi menjadi barista gitu, menjadi dikemas, kemudian diseduh dengan air panas, luar biasa kan, nikmat sekali itu minum. Nah, itu nanti semua akan tampil di
Penas Padang ini. Berarti luar biasa sekali ya Prof ya, harapan dan juga tujuannya Betul, pastinya. ini luar biasa loh. Ini Jadi betul-betul ajang unjuk gigi seperti yang tadi Prof Dedi benar, sampaikan ya. ajang unjuk gigi Unjuk para gigi. petani kita. Benar. Dan ini adalah hajat besarnya Yes. KTNA, hajat besarnya pemerintah provinsi dan kota Padang. Makanya ini menurut saya kita tentu ya harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ini hajat besar loh. Baik, pastinya kan banyak sekali dukungan-dukungan yang sudah disiapkan seperti itu ya Prof dari Kementan. Sure. Ya, Nah, pasti. ini bentuk dukungannya itu seperti apa sih Prof Dedi? Nah, kalau dari Kementan ya sudah jelas ya, Yes. dukungan kita tentu dari segi anggaran pasti itu ya. Kemudian juga dari segi program. Nah, Kementan itu hampir semua hadir di semua lini programnya. PNS itu selalu kami hadir ya. Mulai dari gelar teknologi, kemudian juga ada exhibition ya, ada temu bisnis, kemudian ada rembuk ya, kemudian juga ini menurut saya inisiatif dari pemerintah provinsi dan Kota Padang ini luar biasa, kan ada lomba-lomba ayam apa namanya? Malengge. Ayam malengge. Itu kan kekhasan lokal Yes. ya, ayam balenge itu kekhasan lokalnya Sumatera Barat. Nah, itu akan ditampilkan ya. Kalau Jawa Barat itu kan ada ayam pelung dari Cianjur, nah, kan itu suaranya kan itu keren. Nah, di Sumatera Barat katanya ada ayam balenge gitu. Jadi itu nanti ditonjolkan. Nah, sehingga ya membuat Penas ini ya esensinya ini sampai kepada masyarakat. Ya, pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Penas itu sampai kepada masyarakat. Apalagi kalau dikemas dengan kegiatan-kegiatan yang menarik ya, ini betul. pemerintah provinsi dan kota ini menurut saya inisiatifnya keren. Ya, bersama-sama dengan KTNA ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat menarik. Kemudian juga kita sekali lagi ya, nanti salah satu output Kementan adalah kita langsung berkoordinasi dengan para petani, dengan para nelayan ya, kemudian juga dengan pemerintah kabupaten kota, dengan pemerintah provinsi. Program apa yang akan kita lakukan next gitu. Jadi nanti jangan sampai begitu selesai panas, wassalam, bukan begitu. Benar, betul. Ya. Tetapi ada sesuatu yang bisa kita tindak lanjuti. Apa itu? Berupa program. Kementan menawarkan itu tadi ya, program antisipasi El Nino dan krisis pangan global. Nah, memang belum masuk di dalam tema karena memang El Nino kan isunya baru belakangan. Tapi di dalam tema itu sudah masuk antisipasi krisis pangan global dengan cara penguatan ya pangan lokal. Nah, jadi nanti Kementan masuk juga di situ. Artinya ya insya Allah Kementan hampir di semua lini kita kontribusi. Yes. Siap. Berarti semangat dan euforianya ini diharapkan nggak hanya di tanggal 10 sampai 15 Juni aja ya Prof Enggak, ya. Tapi harus setelah itu pun setelah berkelanjutan. itu gitu loh. Jadi Betul. nanti misalkan ya ada program pengendalian El Nino. Yes. Semua petani terutama di daerah-daerah yang terkena dampak El Nino-nya agak kenceng, ya terutama memang di Jawa ini kelihatannya yang agak-agak mengkhawatirkan ya. Kalau Sumatera mungkin serangannya tidak terlalu besar. Jawa ini ya terutama Jawa, Sulawesi, kemudian NTB, NTT. Nah, ini yang harus kita siapkan dari sekarang ini. Jadi pulang dari Penas itu, oh ada program embung, ya program pipanisasi, ya program misalnya pompa, ya program ada varietas-varietas yang tahan kekeringan, ya seperti misalkan Impago, ya mungkin juga ada program-program sayur-sayur dan lain sebagainya yang memang ditujukan untuk pengendalian El Nino ini. Sama-sama dong kerjakan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, bersama dengan seluruh KTNA di seluruh pelosok tanah air. Oke, jadi itu dukungannya sudah banyak sekali pastinya ya Prof yang diupayakan oleh Kementan. Nah pastinya kan ini kurang lebih ada sekitar 2 minggu lagi ya menuju pegelarannya ya, kurang lebih masih ada 2 minggu lagi. Masih ada 2 minggu. Sebentar lagi. Nah ini persiapannya sudah sejauh apa Prof? Kira-kira berapa persen nih kesiapannya dari acara ini? Saya kemarin terakhir itu minggu lalu ya saya ke sana ya. Saya sering ke sana ya karena memang selalu saya monitor ya bagaimana kesiapan kita. Ya saya melihat memang kesiapan teman-teman di pemerintah provinsi saya pikir sudah bagus ya, pemerintah kota juga termasuk teman-teman KTNA ya, termasuk yang ada di Geltek Exhibition. Nah, yang Geltek karena kalau Geltek itu kan harus duluan karena dia kan tanam. Ya, kalau tanam kan perlu waktu dan ini semua sudah bergerak. Saya lihat mungkin sekitar 70 sampai 80% ya di Geltek ini sudah oke. Nah, mungkin beberapa hari ini sudah nambah lagi, jangan-jangan sudah lebih dari 80% ya. 90. Sekarang 90 ya. Nah, alhamdulillah tuh. Yep. Jadi yang
seperti jalan-jalan itu Pak Sekda mungkin sekarang udah selesai ya. Ya. Jalan-jalan yang masuk ke area geotek. Nah, waktu saya masih sedang berlangsung, ya sekarang ternyata sudah selesai. Jadi sudah 90%. Nanti mungkin Pak Sekda akan berbicara lebih detail lagi masalah Yes. itu. Oke, baik. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Prof. Dedi ya terkait bagaimana Kementan nih mendukung, mensupport secara Ya. penuh, betul ya Prof ya. Dan kita mungkin akan beranjak terlebih dahulu ke Bapak Hans Sastri ya. Mungkin bisa dijelasin terlebih dahulu Pak, bagaimana perasaan Bapak pastinya ya ketika terpilih menjadi tuan rumah seperti itu untuk PENAS ke-16 ini. Mungkin bisa diceritakan lebih dulu Pak Hans Sastri, silakan. Ya, baik Pak Geraldo. Kita sebetulnya sudah lama mengharapkan Penas Tani ini diadakan di Sumatera Barat. Tapi beberapa kali Penas yang lalu belum dapat giliran kita. Pada waktu Penas di Aceh itu disepakati berikutnya adalah di Padang, Sumatera Barat. Giliran tahun 2020. Nah, tapi karena adanya COVID itu tertunda. Sampai Ya, 2 tahun ya. Ya, 2 sampai tahun. 2 tahun baru 2023 ini kita laksanakan. Jadi kami karena ini harapan yang sudah lama tentu sangat gembira, bersyukur, kemudian terima kasih kepada Kementerian Pertanian, KTNA ya yang sudah mempercayakan kepada kami untuk menjadi tuan rumah. Nah, karena itu tentu kami ingin penyelenggaraan Penas Tani 2023 ini excellent. Kemudian kalau bisa itu Penas Tani terbaik dari yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu tekad kami. Ya, Mbak Gerald. Oke, kalau dari provinsi sendiri nih Pak, persiapannya itu seperti apa? Sudah sejauh apa nih di sana? Ya, persiapan sebetulnya sudah lama kita lakukan. Pada waktu kita ditetapkan dulu, direncanakan 2020 kita sudah langsung extend pada waktu itu. Tapi kemudian tertunda. Jadi sekarang kita refreshing lagi. Jadi kita sudah siapkan pertama tentu sarana prasarana ya. Di sana itu kita lokasinya kan di lokasi strategis ini. Ya. Di lapangan udara Sutansari, lapangan udara Padang. Yang dulu bandara kita di sana tuh. Jadi tempatnya luas. Ya. Di pinggir jalan besar. Dekat dari bandara sekarang. Bandara BIM. Nah, jadi lokasinya itu antara Bandara BIM ke kota. Nah, ini sudah dekat kota. Kemudian itu Gelteknya di sana. Teknologi pembukaan dipusatkan di lapangan udara itu. Nanti insya Allah Pak Kaban itu Pak Prof. Presiden yang akan membuka ya insya Allah ya. Kalau Pak Presiden. Dan penutupannya nanti dengan wakil presiden di situ. Nah, pembukaan kemudian gelar teknologi di situ ada pertemuan-pertemuan di tempat lain, mengambil tempat di auditorium gubernuran, kemudian ada di aula kantor gubernur, ada di Universitas Negeri Padang di aulanya, kemudian ada di aula Bapeda, dan mengambil tempat beberapa karena banyak pertemuan-pertemuan petani nanti. Oke. Ya. Persiapannya sudah sangat matang pastinya ya. Alhamdulillah kalau di lapangan sekitar 90%. 90%. Nah, kita harapkan sebelum hari H ini sudah clear semua. Nah, memang ada persiapan misalnya gelar teknologi itu harus difinalkan menjelang itu, tidak boleh final sekarang.
Oke, berarti kan ini ada banyak sekali pagelaran seperti tadi yang Prof. Dedi sempat sampaikan ya. Mungkin Oh, ya. ada gelar pameran, terus gelar teknologi dan lain sebagainya. Mungkin Ya. sedikit gambaran Pak, bisa sedikit dikasih bocoran nanti kira-kira di sana akan seperti apa sih pagelaran itu tadi yang akan diselenggarakan? Yang jelas yang mulai dari pembukaan ya. Pembukaan ini tentu akan ramai. Diprediksi akan hadir sekitar 40.000 orang ya, Wow. Pak Ketum ya. 40.000 orang. 40.000 Dari seluruh Indonesia itu ya Pak? dari Ya. seluruh Indonesia, termasuk para petaninya yang terutama ya. Kemudian ada Presiden datang tentu dengan para menteri. Tentu ini suatu acara besar. Kemudian sebagai tambahan, sekarang sedang ada kegiatan Latsitarda, taruna-taruna militer kita dan Polri. Kalau dulu namanya Akabri ya, sekarang udah beberapa akademi itu lagi semacam KKN di sana, namanya Latsitarda. Nah ini anak-anak kita ini, ada adik taruna ini juga ikut serta nanti memeriahkan Ya. dengan barisan, kemudian ada marching band. Jadi luar biasa nanti meriahnya acara itu. Setelah itu para petani termasuk pengurusnya tadi melihat yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi, gelar teknologi, apa teknologi baru yang nanti bisa dicontoh oleh para petani kita dari semua daerah yang nanti akan diterapkan di daerah masing-masing. Nah, kemudian membahas teknologi terkini, kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani, termasuk tadi akan ada El Nino, nanti itu di ruangan-ruangan yang sudah kita siapkan. Kemudian tentu juga para petani kita dan semua yang hadir di dalam Penas Tani itu tentu ingin menikmati juga keindahan alam Sumatera Barat yang luar biasa. Nanti akan kita fasilitasi para peserta ini mau lihat-lihat juga daerah-daerah Sumatera Barat. Di sana itu lengkap, pertama pantai banyak sekali, termasuk yang terbaru adalah Pantai Mande yang tidak kalah dengan Raja Ampat. Oh, ya. Kira-kira seperti itu. Pulau kecil. Nah, kemudian tentu ada Jam Gadang, Danau. danau kita ada Singkara, Danau Maninjau, Danau Diate, Danau di bawah banyak. Mau gunung Singgalang, Gunung Merapi, mau air terjun, mau apa, banyak sekali yang bisa dikunjungi di Sumatera Barat. Dan juga tentu seperti kata Pak Kepala Badan tadi, Pak Prof. Dedi, menikmati kuliner Sumatera Barat hasil dari pertanian ini, hasil dari pertanian, hasil dari para petani kita. Nanti silakan dinikmati berbagai ragam variasi makanan-makanan yang diantaranya adalah rendang yang sudah mendapat predikat makanan Terbaik nomor di dunia. satu Nomor terenak satu, di betul. dunia. Keren. Nah, silakan Mbak Gerardo juga nanti ikut bergabung bersama para petani kita. Ada Siap. gulai kepala ikan kakap itu. Aduh. Oh, itu Luar Asam padanya biasa juga, itu. itu luar biasa. Dendeng batokok, pokoknya semuanya ya kuliner-kuliner khas Padang itu yang sangat ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan pastinya. Ya. Dan yang menarik juga tadi ternyata untuk jumlah pengunjung yang akan datang kurang lebih sebanyak 40.000. Ya. Nah, ini saya memikirkan terkait akomodasi ini akan seperti apa nih? Mungkin Pak Didi bisa menjelaskan nih Pak terkait akomodasi dari para pengunjung nanti, akomodasinya akan seperti apa? Baik, terima kasih Uni Geral. Jadi kita pertama tentu sangat bersyukur ya, tadi kita sampaikan oleh Pak Prof dan Pak Hans bahwa kegiatan Penas Tani ini nanti akan dihadiri insya Allah lebih kurang 40.000, jadi 35.000 sampai 40.000. Dan ada kekhasannya kegiatan Penas 16 Petani dan Nelayan. Kalau biasanya yang kita mengadakan acara-acara besar itu rata-rata kan menginap di hotel-hotel. Nah,
Kalau sekarang 40.000 itu kita inapkan di rumah-rumah penduduk. Wah, seru Jadi banget. Homestay ya. Homestay ya. homestay. Homestay. Dengan demikian langsung masyarakat mendapatkan manfaatnya. Jadi misalnya saja sebagai contoh, kan setiap para petani itu dia menginap di homestay, di rumah-rumah masyarakat. Itu kan per orangnya akan membayar 150.000 per hari. Kita sediakan makan pagi dan makan malam. Nah, kalau satu rumah itu bisa 10 orang, kemudian kali 7 hari, berarti berapa banyak peredaran uang yang langsung dinikmati oleh masyarakat. Ya. Nah, selain itu tentu pendamping, kemudian peninjau, itu akan memenuhi hotel-hotel dan wisma-wisma yang ada di Kota Padang. Itu luar biasa sekali. Artinya dengan kedatangan 35.000 sampai 40.000, nah memang kita betul-betul sudah jauh-jauh hari. Jadi alhamdulillah, ini blessing in disguise ya. Rencana kan tahun 2020. Nah, kita sudah siapkan. Kita sudah mendata tempat-tempat yang akan ditempati oleh para peserta. Nah, kemudian ternyata tidak jadi. Sekarang ditunda 2023, kita jauh lebih siap. Jadi artinya persyaratan terhadap homestay yang akan ditempati itu sudah kita berikan klasifikasinya. Misalnya harus bagus, harus rapi, bersih, kemudian rasio kamar mandi dengan jumlah orang. Nah, itu harus betul-betul sudah kita survei. Dan alhamdulillah untuk kegiatan ini belum juga dilaksanakan Penas Tani, itu kita sudah kedatangan dari seluruh Indonesia. Itu adalah tim-tim survei. Mulai dari Banda Aceh, mulai dari Provinsi Aceh sampai ke Provinsi Papua. Papua Selatan sudah datang, Papua Beradaya, kemudian dari Papua sendiri, Papua Pegunungan, itu sudah datang tim survei. Jadi kalau seandainya masing-masing dari tim itu baik provinsi maupun kabupaten kota itu sudah datang, satu tim 5 orang, itu sampai dengan sekarang hari ini saja itu masih berdatangan tim-tim survei yang melihat kondisi untuk memplotting di mana nanti para pendampingnya, para peserta utamanya akan tinggal. Sebagai contoh misalnya ada satu provinsi itu sampai 1.200 orang itu datang. Nah, memang kita membagi supaya per provinsi itu dia tidak terpecah-pecah dari tempat tinggalnya. Jadi kita masyarakat Kota Padang ini sangat antusias dan sangat senang sekali dengan kegiatan ini. Dan pastinya sangat berdampak sekali dari Secara segi ekonomi ya untuk masyarakat setempat. Jadi betul-betul mereka tuh turut excited seperti itu ya, sangat, Pak Didi ya, sangat-sangat bersemangat sekali. Ya. Dan pastinya itulah yang dicari kalau misalnya saya menjadi wisatawan, pasti kekasan dari daerah tersebut gitu ya. Kalau misalnya stay-nya itu di hotel mungkin sudah biasa, sudah mainstream seperti itu ya. Tapi kalau misalnya datang kita bisa berada di homestay di rumah-rumah warga, itu kan lebih berkesan lagi berarti kita ya. sudah menyiapkan itu sekitar 2.944 rumah. Oke. Ya. Jadi sudah kita kapasitasnya sampai dengan 35.800. Wow. Jadi luar biasa ya. dan itu available kalau seandainya lebih kita sudah siapkan cadangan. Sudah siapkan cadangan lagi. Karena masyarakat antusias sekali dengan adanya kegiatan ini. Dan kita tidak saja tadi kan smart farming ya, termasuk juga smart persiapan kita, prepare kita. Jadi khusus untuk pemondokan itu kita sudah buatkan aplikasinya by web. Nah itu bisa dilihat. Jadi kalau kita buka aplikasi itu di mana tempat akan tinggal, itu ada foto rumahnya, kemudian ada yang pemiliknya, ada lokasinya, ada mappingnya, ada GPS-nya, ada foto kamar mandinya juga. Yang paling krusial biasanya kan kamar mandi nih, jangan sampai rebutan kan kalau pagi kan. Nah itu sudah kita posting semuanya. Jadi memang kita jauh lebih siap karena memang ada delay sedikit pelaksanaan, jadi menjadikan khusus untuk pemondokan kita betul-betul ready. Wah, jadi sangat memudahkan pastinya jadi lebih efisien dan efektif juga ya, Pak Didi ya. Jadi tinggal membuka aplikasi seperti itu. Ini nih rumah kita tinggal di sini nih. Nah jarak ke tempat venue berapa? Nanti tentu ini akan dampaknya luar biasa dari sisi transportasi nanti. Selain transportasi massal kita Trans Padang juga yang online itu akan pergerakan masyarakat kan walaupun tempat lokasi itu tidak akan terlalu jauh dari venue. Tapi nanti kan kalau pergi lihat ke tempat wisata kemana terutama juga UMKM kita oleh-oleh segala macam kita semua sudah ready lah. Termasuk tempat kuliner yang enak. Nah, tempat kuliner itu yang penting. Kalau ya. pagi kan ada katupe ya. Di Katupe. Itu
itu waduh enak sekali. Tapai itu. Lamang itu Iya, juga. iya, iya. Waduh, saya jadi nggak sabar. Sarapan nih. pagi itu disiapkan lontong. Itu semua Wah, disiapkan. mantap itu pokoknya. Pasti kenyang ya di sana ya. Dimanjakan sekali pasti Jadi untuk bisa wisata naik kuliner. berat badan di sana Benar, dalam siap-siap 1 ya. minggu. Siap-siap nanti ketika 5 hari kurang lebih di sana. Kalau ke Padang jangan pikirkan diet. Betul. Yang penting makan semuanya Iya. nikmat lama bana seperti Betul. itu ya. Oke, baik. Pak Didi, nah terkait infrastruktur nih Pak Didi, akan ada Oke. penambahan nggak Oh, selama sudah nanti? pasti. Aha. Jadi terutama karena memang kita alhamdulillah dengan Pak Sekda kita kan sudah berbagi tugas ini. Nah, khusus untuk pemondokan kita siapkan semua. Nah, makanya karena dia tersebar di beberapa lokasi, itu kita infrastruktur jalan di pemondokan itu sudah kita perbaiki semua. Oke. Artinya ini kan jadi etalase nih. Jangan nanti dari kawan-kawan saudara kita dari provinsi lain dia menginap di satu lokasi, ternyata jalan di lokasi Berlubang. tersebut jelek. Nah, waduh nih Padang pembangunan Diviralkan gimana nih pula katanya ini. kan. Di Nah, video itu sudah kita perbaiki. Jadi semua infrastruktur jalan-jalan terutama di lokasi pemondokan menuju ke venue itu semuanya sudah kita perbaiki. Jadi masyarakat dia senang nih. Ah, ini jadi dipercepat ini. Iya. Walaupun memang perencanaan sudah ada juga, tapi dengan adanya Penastani. aktivitas ini, nah itu jadi ada performnya dipercepat gitu, Yes. perbaikan semua infrastrukturnya. baik. Dengan persiapan yang sangat luar biasa itu tadi, Pak Didi, ini ada kendala-kendala apa nih Pak selama persiapannya? Selama ini alhamdulillah kita tidak menemui kendala ya. Oke. Artinya tidak ada kendala, semua menyambut dengan baik. Mhm. Bahkan mungkin kalau boleh dikatakan kendala, kita khawatirnya kalau nanti yang datang itu tidak sampai 40.000. Wah, kita sudah siapkan ini bahwa kita sudah excited gitu Yes. menyambut ya. Mudah-mudahan lah dengan kondisi sekarang apalagi PPKM sudah tidak ada, kemudian juga alhamdulillah ekonomi sekarang sudah mulai bergerak. Nah, kami optimis ini kan 35.000, 40.000 itu akan datang ke Kota Padang. Rugi lah, kapan lagi ke Padang, Iya. Sumatera Barat kan kalau tidak Betul. waktunya sekarang. Yes, ini sebagai obat rindu juga ya, Iya. kapan lagi gitu Iya. kan ya, bisa datang langsung ke Padang, Wah, menikmati siap. segala bentuk wisata, kuliner, apalagi semuanya itu bisa bersilaturahmi seperti itu Betul. ya, dari Sabang sampai Merauke bisa bisa Kumpul di Padang bergabung, semuanya. ngumpul Berinteraksi, semua. berbaur. Betul. Bau. Baik, Pak Hansasri terkait dukungan ataupun dukungan dari Pemda terkait nih seperti apa nih Pak untuk Penas ke-16 ini yang sudah disiapkan? Tadi kan disampaikan bahwa kita dari jauh-jauh hari sudah menyiapkan diri, termasuk jauh hari itu mengalokasikan anggaran. Karena semua kegiatan ini kan perlu dukungan anggaran. Kita siapkan untuk pelaksanaan Penas Tani itu 45 miliar. Itu jauh lebih besar dari Penas Tani sebelumnya itu. Di samping itu untuk sarana prasarana, kemudian transportasi, ada juga publikasi dan sebagainya. Kemudian itu yang langsung ya, yang mendukung juga itu ada sekitar 55 miliar perbaikan Masjid Raya yang nanti tentu akan penuh dengan para peserta ini, karena Masjid Raya kita itu menjadi ikon sekarang. Ikon, itu Nah, tempat ya. selfie pasti Ya. Pasti. Betul, bikin konten ya Pak ya. Ya. Saya pernah berkunjung itu yang selfie banyak sekali. Yes. Bentuknya unik. Ya. Unik itu dia. Sehingga sekarang mendapat predikat masjid Arsitek dengan terbaik ya. arsitektur terbaik di dunia. Di dunia keren ini Padang. Jadi tadi yang bulenya apa? Rendang ya. Rendang. Rendangnya itu adalah menu Terbaik terenak di dunia. Terenak. Masjidnya itu arsitek Terbaik Terbaik di di terindah dunia. ya, terindah Terbaik. sebut terindah. terindah ya, luar biasa. Jadi di Padang. semua terbaik di dunia itu sudah ada di Padang. Ada di Jadi, Padang, ya. Makanya kita harus rame-rame hadir di sana. Nah, itu kita adakan perbaikan, pembenahan di situ. Kemudian juga untuk mendukung itu destinasi wisata juga kita siapkan. Kemudian ini karena ada Pak Presiden dan rombongan para menteri nanti juga datang, itu di VIP BIM juga kita benahi. Nah, kemudian itu untuk
transportasi. Nanti para petani tentu di samping yang sudah ada di masyarakat ya, kita juga nanti kontingen-kontingen ini kita sediakan ada 50 mobil Hiace nanti yang akan antar Transportasi jemput lokal, Pak ya. lokal. Kemudian tentang akomodasi tadi disampaikan oleh Pak Didi dari Kota Padang itu homestay ya. Tetapi hotel juga kita siapkan. Hotel berbintang, kemudian hotel yang non bintang itu sudah disiapkan ada sekitar 5.000 kamar. Nah, kalau tadi 35.000 disiapkan di homestay, 5.000 di hotel berarti 40.000 kita siapkan. Nah, jadi pengunjung ini kita harapkan jangan kurang dari itu ya. Kalau kurang nanti kecewa kita. Nah, kami sudah beberapa kali ini berkumpul dengan penyedia hotel, kemudian penyedia travel juga, travel nanti ke tempat-tempat wisata ya. Jadi kami menekankan supaya jangan ada kenaikan harga yang signifikan. Nah, itu kepada hotel-hotel, kepada travel-travel kita tekankan seperti itu supaya kita bisa memberikan pelayanan kepada tamu ini sebaik-baiknya dan tamu-tamu nanti merasa puas. Dan kalau perlu pingin datang lagi ke Sumatera Barat kan. Nah, bahkan kalau perlu Penas Tani ini setiap ini di Sumatera Barat aja kalau nanti kalau sudah mencicipi rendang, itu pasti orang datang lagi. Ya. Pasti ketagihan. Ya betul. Kemudian ini ya kita akan tampilkan nanti juga kesenian. Kesenian ya. Sampai kesenian kita juga sangat banyak variasinya dan bagus-bagus, tari-tarian, nanti tari massal akan ditampilkan di waktu pembukaan. Kemudian ada kesenian-kesenian tradisional yang akan ditampilkan juga di waktu penutupan. Bagus itu. Penutupannya itu juga ya. Kalau Mbak Gerald tidak hadir di sana memang rugi betul. Siap. Semoga nanti ada kesempatan ya saya bisa hadir di antara tanggal 10 sampai 15 Juni itu ya. Bawa teman yang banyak. Nah, betul. Nanti saudara saya yang di Bukit Tinggi saya suruh mampir ke sana semua ya. Buat bisa gabung juga ikut perhelatan akbar yang sangat luar biasa. Nah, itu tadi kita sudah mendengarkan point of view dari tuan rumah seperti itu ya. Kalau dari KTNA sendiri nih, saya akan beranjak lebih dahulu ke Bapak Yadi. Ini kenapa sih Pak Yadi untuk Penas ke-16 ini akhirnya diselenggarakan di Padang? Apakah ada pertimbangan khusus, Pak? Silakan. Baik, jadi kalau menunjuk tuan rumah Penas itu ada syaratnya banyak. Oh, banyak ya. Siap. Tapi syarat penting itu mesti ada surat kesanggupan seorang gubernur untuk menjadi tuan rumah. Itu syarat utama itu. Biasanya ada 5-6 provinsi ngajukan, kita seleksi salah satu itu kesiapan menjadi tuan rumah oleh gubernur. Padang ini sebetulnya 2 kali mengajukan itu. Yang pertama waktu di Malang. Nah, waktu itu yang terpilih Aceh. Waktu di Aceh terpilih Padang. Itu saingan terakhirnya Bangka Belitung. Di situ di presentasinya Pak Sekda waktu itu dengan Pak Gubernur, kita melihat potensi besar Padang. Jadi gambaran potensi itu yang akhirnya kita munculkan di dalam logo Penas. Ini logo Penas pertama kali yang ada ilustrasinya. Biasanya di Kaltim pesut. Coba logo Penas. Kemudian di Malang apel, di Aceh kubah. Tapi ini yang kan, di rumah Padang ini ada gambar ternak, ada ikannya, ada perkebunannya, ada rumah nyamannya orang Padang tinggal. Nah, potensi-potensi ini yang kami baca waktu itu Padang sangat layak jadi tuan rumah. Ada potensi lain yang kita lihat di Padang itu, Sumatera Barat lah khususnya, potensi pangan lokal. Nah, ini kita kepingin teman-teman se-Indonesia ini belajar di Padang ini. Padang ini lagi Indonesia ini yang bikin makanan dari produk lokalnya sendiri. Ini yang kita lihat waktu itu, melihat dan kita survei
Dan memang pada akhirnya diputuskan Padang itu jadi tuan rumah, suaranya bulat, musyawarah mufakat, nggak voting. Nah, jadi potensi-potensi ini yang kita lihat akhirnya kita sepakat secara bulat menunjuk waktu itu Sumatera Barat, kita nyebutnya itu provinsi. Dan hebatnya juga Babel, sudah kami ikhlas saja dah, Padang saudara kami juga, tapi intinya seperti itu. Legowo Jadi ya. penetapan tuan rumah itu prosesnya panjang, banyak syarat-syaratnya. Ya. Prosesnya panjang Ya. sekali ya. Dan Dan saya lihat perjuangan Pak Gubernur yang Ya. dulu tuh Ya. untuk menjadi tuan rumah Serius betul. luar biasa loh Pak Gubernur itu. Ya, Mhm. hebat itu Pak Gubernur Padang yang lama. Ya. Jadi logo itu gambaran itu. Ternak, ikan, kemudian perkebunannya. Nah itu potensi yang kita kepingin teman-teman ini melihat ke Sumatera Barat itu. Ada hal mendasar yang kita nilai waktu itu spirit. Spiritnya orang Sumatera Barat ini Wah. berkebun nggak sama dengan daerah lain. Yes. Kelihatannya tradisional tapi nggak pernah luntur. Benar, Dan itu ya betul. kelihatannya di situ itu yang kita kepingin belajar. Kemudian suka itu semua produk lokal itu diolah jadi makanan yang sampai sekarang yang terkenal, rumah makan Padang. Ya, betul, di mana-mana pasti ada ya Pak ya. Itu potensi-potensi itulah kita tetapkan Padang menjadi tuan rumah. Kayak Barat itu apa juga. namanya daun singkong aja. Yes. Iya. Kalau di kita kan rasanya nggak enak. Tapi begitu dengan sambalnya Betul. jadi Lado sedap hijau. kan. Dan lado hijau itu kan jadi sedap tuh. Waduh. Makanya Pak Kepala Badan kalau kita ke Padang maunya makan aja. Nah. Iya, makan terus. Bahkan kalau kuliner Padangnya pakai kuahnya aja itu udah nikmat banget Bener. ya, Iya, iya. Prof ya. Kalau Makanan- kuahnya nggak usah beli. Nah, Nggak usah bayar ya tadi. betul, nggak usah bayar. Nasi pakai kuah aja itu udah kenyang banget Iya, gitu ya, kuah udah aja nikmat, sudah nyaman. udah istilahnya lama bana gitu, Iya. udah enak banget gitu. Kalau saya memang sengaja ini, bagaimana kalau makan di restoran Padang, jadi saya kan suka ada macam-macam kue kan, dari Yes. segi warna ada yang kuning, ada yang Betul. merah, saya suka tuangin aja dari sini. Ya, satu-satu ya. Kan kalau kuahnya nggak dihitung kan Pak ya? Nggak dihitung. Aman, dagingnya yang dihitung. Dan Dagingnya kalau ya. pulang Pak Kepala Badan kita bawa rendang, Nah, bawa itu dia. macam-macam. Betul, Kalau betul, betul. keripik gitu. Iya, Rasanya, cita enak. rasanya tuh khas sekali dan Ya, khas. yang sangat luar biasa seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa di Padang ini sangat-sangat mengedepankan produk-produk lokal seperti Ya. itu ya. Ya, Seperti pengelolaan. contoh saja, mungkin contoh kecil, setahu saya di Padang ini tidak ada minimarket yang konvensional seperti itu ya, pasti Ya. mengutamakan Ya. orang-orang lokal gitu, Orang penduduk-penduduk lokal. lokal untuk berwirausaha gitu, Iya. lebih diprioritaskan seperti itu ya Pak Hebat ya. nih Padang. Jadi ya. Mbak Gerald itu tadi disampaikan oleh Pak Kepala Badan, Pak Prof. Pangan yang ada di Sumatera Barat itu 100% kandungan lokal, Kalau produk lokal. Jadi nggak kita impor. Betul. Semuanya mulai dari berasnya Bare Solo, ah, kemudian ikannya ikan di sana, dagingnya itu kan daging bukan daging impor gitu, daging. Ya. Rempah-rempahnya juga semuanya, makanya jadi satu pertimbangan kita itu jadi tuan rumah. Kami ingin tambahkan juga bahwa Sumatera Barat ini itu provinsi agraris. ya betul. Komponen terbesar dari penghasilan Sumatera Barat PDRB itu terbesar itu adalah dari pertanian. Kemudian mayoritas penduduknya itu petani. Petani ya. Nah, tanahnya kan subur. Yes. Betul. Dan perhatian dari pimpinan kita, gubernur, wakil gubernur terhadap pertanian ini luar biasa nih. Biasa. Prioritas di APBD, di visi misi dari Pak Gubernur itu dan Pak Wakil Gubernur, 10% APBD itu dialokasikan untuk pertanian. Nah, itu mungkin hanya di daerah Sumatera Barat yang dinyatakan langsung seperti itu. Jadi itu bentuk dukungannya. Nah, kemudian ada yang khas Pak. Gubernur kami itu insinyur pertanian. Oh, iya ya. Yes. Kemudian wakil gubernurnya Mungkin juga itu alumni PB itu Nah. ada kelas insinyur saya. peternakan ya. Ya. Nah, Keren. Kombinasi yang mantap. jadi pas ini Penastani 2023 ini di Nggak salah pilih ya Nggak Pak salah ya. pilih nih KTNA.
Pas ini. Dipercayakan dengan daerah yang tepat seperti itu ya Pak Iya. ya. Insya Allah semuanya nanti berjalan dengan lancar pastinya. Nah itu tadi kesiapan-kesiapan yang sudah dipersiapkan pastinya sematang mungkin. Nah kalau dari Pak Yadi sendiri terkait PENAS mungkin yang sebelumnya di Aceh dengan yang di Padang pada saat ini, itu akan ada perbedaan nggak Pak terkait pelaksanaannya? Ya, jadi ada perbedaan sedikit, terutama kegiatan. Kalau di Aceh itu kita ada 41 kegiatan. Di Padang kita persingkat jadi 31 efisiensi. Jadi kegiatan yang kita anggap tidak berkaitan lagi dengan pertanian kayak olahraga, tarik tambang itu kita buang. Nah, sementara di 31 itu kita fokus untuk kegiatan di Padang ini bicara percontohan-percontohan. Makanya nanti itu kita lihat kalau dulu kita nyebutnya gelar teknologi, ini semua akan kita tampilkan di Geltek kalau nama lama, sekarang percontohan pengembangan agribisnis, ini kita tampilkan. Kemudian kita juga fokus di pameran pembangunan. Sekarang ada 400 booth yang hadir. Ini terbesar ini, pameran terbesar yang hadir di Sumatera Barat Padang. Ini 2 poin utama yang nanti akan kita jadikan fokus. Yang lain itu kan ada temu dengan pejabat tinggi, kemudian temu agribisnis. Temu agribisnis pesan Pak Gubernur Sumatera Barat akan kita ikuti. Kita akan buat transaksi, perjanjian. Jadi nggak cerita kosong. Jadi setiap kegiatan yang berkaitan dengan temu-temu yang ada berkaitan dengan bisnis, kita akan membuat MOU-nya. Ini kita sepakat. Itu pernah terjadi di Kaltim. Kita sampai dapat transaksi itu 86 miliar. Gede waktu itu. Jadi pada saat terjadi itu kontrak. Dan sampai hari ini masih banyak yang jalan, Pak Kepala Badan. Nah ini kita kepingin di Sumatera Barat, kegiatan seperti ini, itu yang kita intensifkan. Termasuk teknologi apa yang kita pakai ini. Nah, ada hal menarik juga kita di Sumatera Barat ini, peningkatan SDM itu kita fokuskan. Makanya ada petani milenial kita, itu kita angkat itu. Ini momentumnya bangsa ini memberi kesempatan generasi muda untuk mengerti. Ini orang banyak khawatir kalau nggak ada lagi petani muda, nggak usah khawatir. Asal pertanian ini memberi kesejahteraan, kenyamanan, mereka akan datang sendiri. Itu lapangan kerja yang tidak perlu dipanggil. Dia bisa ciptakan lapangan kerja. Nah, Padang, Sumatera Barat, kita jadikan momentum untuk melakukan itu. Itu urusannya Pak Kepala Badan tuh. Kalau SDM nanti, makanya beliau nanti kita undang, memberi motivasi. Dan saya yakin teman-teman di milenial Pak, Andalan sudah siap akan menampilkan itu. Ini kegiatan yang mungkin agak beda dengan di Aceh. Kita fokus bicara kemajuan, bicara kesejahteraan, bicara teknologi. Ini di Padang kita fokus. Ya, saya tambahkan ya Mbak Gerald. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Pak Ketum KTNA tadi. Bedanya dengan di Aceh ini sekarang milenial ini bangkit ya. Milenial itu tampil. Dan bukan hanya sekedar tampil tapi juga memang andalan ya. Nanti ya andalan-andalan di PENAS Padang ini milenial. Coba aja lihat. Nah, kemudian yang kedua yang bedanya dengan di Aceh ya. Di Padang ini smart farming ini luar biasa loh. Itu nanti ada smart greenhouse, ada smart irrigation, kemudian banyak juga smart variety yang sekarang sudah ditanam dan sekarang sudah muncul ya, terutama di buah-buahan dan di sayur-sayuran. Kemudian dari perikanan juga ada smart fisheries. Wah, ini semuanya sekarang serba smart ya. Nah, makanya ya Pak Sekda tadi mengatakan juga ya, Pak Asdan mengatakan harus ada smart preparation. Itu Pak Asda ya. Ada juga smart hospitality. Ini nanti yang saya yakin akan lebih menonjol di Padang dibandingkan dengan PENAS-PENAS sebelumnya. Nah, yang paling penting menurut saya perbedaannya itu yang pertama tadi ya, ada smart farming luar biasa mendominasi nanti di Padang. Baik di gelar teknologi, di pameran ya maupun di acara-acara yang lain. Kemudian juga ada SDM petani milenial, bahkan Gen Z ini pada lahir. Saya juga kemarin kaget ternyata milenial di Kota Padang itu Pak, itu luar biasa, banyak juga di situ. Kemudian saya milenial dari daerah-daerah misalnya Atila Majidi itu ya, itu dari Solo kalau nggak salah, dia eksportir kopi Pak. Nah nanti kami andalan kita juga itu. Jadi milenial di Padang itu memang sudah banyak dan sudah bergerak, alhamdulillah ya. Saya komando ini dari Jakarta, semangat sekali mereka, bagaimana mereka semangat berproduksi, bahkan sampai dengan ekspor. Ya. Ini aja anak Polbangtan kita coba, itu dari Padang itu. Nah sekarang udah kembali ke Padang. Dia bikin rendang daun singkong, coba.
Rendang Saya dengan juga daun singkong. begitu dicoba kok enak gitu lah. Padahal nggak seberapa daun singkong, tapi bumbunya rendah. Terus dia kemas Pak dengan cara bagus ya. Bahkan sudah mulai ekspor juga dia. Itu kan nggak seberapa kan saya bilang tadi. Itu daun singkong kan di sini biasa-biasa aja kan. Makanan sederhana, makanannya maaf orang miskin. Tapi begitu diolah, ya, dibumbuin, jadi enak. Justru sekarang jadi makanan yang orang kaya raya kan. Value-nya jadi bertambah ya Prof ya. Value editnya tambah secara signifikan. Nah, itu Betul. nanti yang akan muncul di Penas Padangnya, insya Allah. Jadi kegiatan ini akan lebih relevan gitu ya, mengikuti perkembangan dan juga kebutuhan apa gitu ya, Betul, yang berkembang betul. dari segi pertanian itu sendiri. Jadi waktunya juga akan lebih efektif dan efisien juga ya, Prof Betul. ya. Oke, Dan baik. kita minta Bu, Mhm. semua KTNA Sumatera Barat nampilkan bibitnya Wah, di bawah bimbingan iya. Pak Kepala Badan. Bibir Dan ditampil posisinya semua. di pintu masuk sebelah kiri. oke. Silakan teman-teman Sumatera Barat tampilkan barang kalian, kami bawa ke seluruh Indonesia. Wah. Ini salah satu Andalan pengembangan. Sumatera Barat itu kan misalnya kan seperti kakao ya, bibit kakao, bibit nanti duren. Ya. Duren itu kan di Sumatera Barat kan luar biasa ya. Kemudian rempah. Nah, itu nanti disiapkan bibit-bibitnya itu Nyebar ke bahkan seluruh Indonesia. nanti Nyebar. menyebar bisa ke seluruh Jadi bukan Indonesia. orangnya saja yang merantau ya. Yes. Bibitnya pun merantau Bibitnya ya. juga ikut merantau ya. Bibit, jadi nanti warung Padang semakin menjamur di mana-mana. Luar biasa itu, keren sekali pastinya Pak ya. Semuanya tadi sudah sematang mungkin dilakukan dan pastinya kalau dari KTNA nasional sendiri nih Pak Yadi, persiapannya nih akan seperti apa nih? Kalau dari Kalau kelompok persiapan KTNA? panjang kita, Panjang, ya. jadi kita rembuk, intens, karena semua kegiatan yang kita susun ini itu berdasarkan kebutuhan petani kita. Oke. Dan kita koordinasi di eselon 1 kita, ini loh kami mau kegiatan, muncullah model-model kegiatan yang sekarang kita buat di dalam Juknis. Termasuk kegiatannya juga kita nggak seperti dulu, kalau 3 hari perlu sehari kita selesaikan sehari. Jadi efisiensi yang seperti itu kita lakukan, tapi fokus pada apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan, intinya ke depan itu. Contoh paling mudah jaringan digitalisasi, sebetulnya di anak-anak milenial kita mereka sudah terlatih, tapi petani yang angkatan saya yang agak tua ini kan harus belajar. Nah, di situ dilatih menggunakan handphone, gimana cara download, gimana cara cari data, itu juga kita tampilkan. Dulu pakai laptop, sekarang harus HP-nya HP masing-masing. sekarang Android. Intinya itu itu. kegiatan-kegiatan seperti itu, nah itu kita tampilkan semua nanti. Yang jelas kita sangat efisien melakukan ini. Jadi persiapan ini memang agak panjang dan tidak semudah yang kita bayangkan. Juknis saja kami hampir-hampir sekarang ini baru selesai. Biasanya 3 bulan sebelumnya sudah selesai. Tapi karena kita detailnya membuat itu, nah itu yang kita lakukan. Artinya persiapan itu sudah cukup panjang. Siaplah. Ya, pastinya berkolaborasi itu tadi ya Pak ya, antara gen milenial, Gen Z, dan juga milenial yang sebelumnya gitu bisa dikatakan ya, itu saling kolonial lah. kolonial ya. Kolonial ya. Kalau ya. Baik. Nah, Kami ingin tambahkan sedikit Yes, apa yang silakan, disampaikan oleh Pak Ketum KTNA tadi. Kita juga sudah siapkan informasi yang selengkap mungkin di website. Tadi ada di Padang untuk homestay-nya, kemudian untuk hotel, travel dan segala macam ada juga di website kita. Itu ditampilkan daftar hotel-hotel yang tersedia, berapa kamar yang tersedia, dan berapa harga kamar itu. Nah, ini untuk kenyamanan dari para peserta kita, dari sekarang bisa diakses. Akses ya. Kemudian kita sudah siapkan juga aplikasi Sumber Madani. Ya, bicara Sumber Madani namanya. Itu di sana disiapkan, bisa diakses informasi tentang ini destinasi wisata di mana saja. Nah, itu bisa diklik di situ. Download nanti di Play Store ya. Play Store ada. Ya. Kemudian di situ setelah di-download dicek di mana saja ini. Coba berapa operator jam. di linknya dicatat, diketik di situ linknya ya. Sosialisasi tadi Yang aplikasi disampaikan Pak Sumber Asda. Madani ya. Ya, Ada beberapa aplikasi. aplikasi tentang ini Sumber Madani ya. Ya. Sumber Madani. Oke. Bisa di Play Store. Ya. Di Play Store ya. Play Store. Untuk di App Store apa juga tersedia Pak untuk iOS? Saya kira ya. Oke.
Tapi Baik. saya belum, karena Bisa saya dicek pakai ya. iya, saya Sumber pakai Madani. Android, biasanya pakai itu. Oke. Nah, di sana ada berbagai informasi, masjid di mana, Yap, oke. kita berada di mana rumah makan yang direkomendasikan, kemudian Tempat wisata. kalau tempat wisata Mande. tadi sekalian ada gambar-gambarnya situ. Nah, Nah, seperti ini aplikasinya ya, Pak Ya. ya. Oke, ini bisa dilihat nih untuk Sobat Tani iya semua. iya iya. Rekomendasi mulai dari tempat wisata, tempat kuliner, Iya, betul. terus penginapan tinggal, juga ya, nah, tempat Penginapan tinggal, juga, ya hotel, hotel-hotel di homestay. mana. Jadi sampai sana pun juga sudah tidak bingung lagi ya mau kemana, Enggak, semua tinggal menggunakan smartphone-nya saja Ya. seperti Ya, itu. sampai di sana mudah-mudahan tidak nyasar nanti. Yes. Kalau nyasar nanti kita antar. Baik. Bahkan kalau yang lebih khusus, kita Dinas Pariwisata Kota Padang dan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi, itu kita sudah buatkan QR code-nya, Oke. respon code-nya, Oh, dan itu kita tempel semua di rumah-rumah penduduk yang ditempati, jadi tempat pemondokan, sehingga kalau seandainya kawan-kawan para peserta ini mau wisata tidak hanya di Kota Padang, itu juga seluruh Sumbar, tinggal dia scan barcode itu, QR code, nah langsung kelihatan semua tempat-tempat wisata. Jadi kita sudah terbitkan buku wisata dalam bentuk digital. Jadi tidak sudah paperless kita kan. Jadi tinggal dan itu sudah kita tempelkan di rumah-rumah tempat pemondokan. Nah, Jadi ini rumah yang saya bilang pemondokannya tadi ada. bedanya Luar dengan di biasa Aceh, ini. ya. Betul. Jadi ini semua udah smart ini. Iya. betul, sudah smart semua. Urusan kuliner smart, Iya. urusan Pariwisata, pariwisata semua. semuanya smart. Yap. Benar ini. Yang penting jaringannya di sana pasti kenceng ya, Oh, Pak kencang. ya. Iya. 5G. 5G ya. Nggak perlu Harus ditingkatkan khawatir Mas nih. Ekda tuh jaringannya. Aha. Jangan sampai ini pasti orang banyak kan, kalau orang Iya, banyak betul. masuk bisa lemot kalau Yes. nggak ditingkatkan. Sama-sama BTS mobile. Ya, Ah, kita itu dia. sudah koordinasi, sudah undang provider-provider Oke. yang terkait Mantap. itu. untuk Sudah Persiapkan. diperkirakan Ya. sampai sejauh itu ya, Pak ya. Ya. Persiapannya sudah sejauh itu. termasuk ini, Mbak, BBM kan ini nih. Aha. Oh iya. Dibutuhkan banyak Pasti itu. dibutuhkan Betul. dalam BBM. jumlah banyak. Persediaan. Kita Persediaannya sediaan juga BBM. sudah disiapkan sedemikian rupa ya. seperti Flight itu. juga, flight ke Padang. Aha. Kita Flight, extend. Nah, itu tambah. dia. Tambahkan Kita flights. ingatkan kepada calon peserta ini supaya lebih cepat mempersiapkan diri. Mendaftar tadi hotel-hotel jangan sampai penuh, kemudian kita tidak dapat. Ya, yang tidak dapat penginapan nanti di Kota Padang bisa di kota satelit sekitarnya, di Padang Panjang, Bukit Tinggi ya. Tapi kan agak jauh jadinya. Nah, kemudian ini masalah juga nih tiket pesawat. Yes. Nah, ini harus sudah jauh-jauh hari. Sekarang saja itu Udah penuh itu. tiket mulai, ya, udah ini ya. mulai high demand ya. Udah peak season sekarang tuh. Apalagi ada Penastani 40.000 orang akan datang. Sebagian besar menggunakan pesawat. Itu harus rebutan dari sekarang. Masih ada kurang lebih 2 minggu lagi. Nah. Jadi dari sekarang dipersiapkan Ya. ya Sobat Tani semua, jangan sampai terlewatkan gitu ya. Atau keburu diambil kuotanya sama orang lain gitu ya. Orang Karena kan yang lain, ingin berwisata ke Kota Padang pun tidak hanya para peserta dari Penas itu tadi ya, Ya. Pak ya. Pengunjungnya akan banyak sekali, jadi lebih baik dipersiapkan, lebih cepat lebih baik Ya. seperti itu. Jangan sampai ketinggalan seperti nggak dapat tiket konser Coldplay. Betul. Sama pentingnya nih apa ya, war ticket ya. Iya. War tiketnya mulai dari sekarang nih, silakan untuk Sobat Tani. Baik, nah itu tadi mungkin saya akan kembali berlanjut ke Pak Yadi terkait tadi Pak Yadi sempat menginfokan terkait rembuk. Nah ini rembuknya akan seperti apa sih Pak Yadi, dan untuk di Kota Padang ini nanti pembahasannya akan seperti apa? Jadi kalau rembuk itu kalau KTNA itu kan ciri khasnya musyawarah mufakat. Yap. Jadi setiap berbicara itu selalu musyawarah mufakat. Jarang kita menggunakan voting itu. Makanya kita menggunakan istilah rembuk. Nah, di dalam rembuk inilah semua permasalahan pertanian kita bahas. Tadi saya sampaikan Pak Dedi ada ngirim SMS dari Pak Menteri. Ini loh yang perlu dibahas. Itu agenda kita nanti itu. Nah, agenda-agenda itulah nanti yang akan kita sampaikan ke pemerintah. Fungsi KTNA ini sebagai mitra. Fungsi mitra inilah yang kami jalankan, menghubungkan antara pemerintah dengan kelompok tani. Kami ada posisi tengah. Makanya tidak ada seorang pun pengurus KTNA yang mesti
nggak nurut sama pemerintah, itu pembina kita. Saya dengan Pak Dedi, beliau pembina saya. Jadi kalau ada KTNA sampai nggak cocok sama pemerintah tuh perlu diperiksa orangnya. Benar. Fungsi kita mitra. Jadi kita itu mitra. Sehingga kelompok tani kita yang tadi suaranya nggak sampai kita sampaikan. Pemerintah yang nggak tahu di sini ada kelompok tani bagus kita sampaikan. Fungsinya itu. Nah di situ kita lakukan dalam bentuk rembuk-rembuk. Kalau itu dengan KTNA sendiri. Kalau keluar kita menyebutnya mimbar. Mimbar sarasehan. Dengan pemerintah, dengan swasta itu kita nyebutnya mimbar. Bedanya rembuk dengan mimbar, kalau rembuk itu hasilnya keputusan. Kalau mimbar hasilnya kesepakatan. Ini agak beda sedikit. Nah, jadi kalau kita rembuk itu ya itu nanti yang kita sampaikan ke eselon 1 kita ini loh, kami maunya ke depan. Terus kemudian ke presiden ini. Makanya pada akhir kegiatan kita selalu punya harapan. Ini yang paling penting. Apa sih harapannya? Sama di Penas Padang ini kita punya harapan besar. Dan harapan itu kita masukkan di dalam tema. Jadi tema Penas Padang ini agak spesifik. Ada 3 makna besar. Yang pertama di situ tentang bicara produk-produk lokal. Yang kedua di situ bicara tentang kemandirian. Dan yang ketiga kita punya cita-cita Indonesia lumbung pangan 2045. Nah ini muncul di tema Penas Padang ini. Pada saat kita bicara produk lokal, itu memang sebetulnya itu sudah diatur di Undang-Undang 18 tahun 2012, itu bicara pangan pemerintah memprioritaskan itu untuk produk lokal dan kearifan lokal. Kemudian di Perpres 66 itu juga tentang badan pangan, produk lokal itu menjadi prioritas oleh pemerintah untuk dikembangkan. Ini kalau kita bicara harapan pertama kami kepingin produk-produk lokal itu bisa melawan barang-barang impor. Sebetulnya kami nggak suka impor, makanya kami sebut tingkatkan produk pangan kita yang lokal. Yang kedua pada saat kita bicara tentang kemandirian, di sini paling penting yang perlu kita lihat adalah peningkatan SDM kita. Maju dulu, sejahtera dulu, baru kita bisa mandiri. Kalau tanpa itu enggak, saya nggak pernah percaya. Kalau kita bicara manusianya, ini tugasnya Badan SDM. Kalau kita bicara sarana prasarana kita, ini tugasnya PSP. Tanaman pangan, kemudian Dirjen Hortik, peternakan, itu harus terlibat. Ini kalau kita bicara tentang kemandirian. Dan ini harus dilatih, ada teknologinya. Demikian juga pada saat kita harapan bicara tentang lumbung pangan 2045, itu nggak akan pernah tercapai kalau kita nggak punya grand design-nya, jangka panjang apa yang harus dilakukan petani nelayan Indonesia. Dan grand design itu kalau tidak mengarah kepada kesejahteraan petani nelayan, nggak akan. Orang nggak akan masuk ke sana. Dan itu harus ada roadmap-nya, apa yang harus dilakukan. Ini hal-hal mendasar yang memang jadi harapan kita, momentumnya itu Penas Padang. Ini jadi momentum kita untuk 3 potensi ini. Bicara pangan, bicara kemandirian, dan bicara tujuan cita-cita. Kita masih punya waktu 22 tahun. Itu waktu yang cukup panjang. Tapi kalau tidak kita lakukan dari sekarang nggak bisa. Dan saya lebih senang kita nggak bicara proyeknya, tapi itu semua gerakan. Gerakan ditumbuhkan ke masyarakat, ini loh yang harus kamu lakukan. Tapi kalau kita bicara proyek itu hanya ada bab 1 tahun, 2 tahun. Tapi itu kalau gerakan, nah insya Allah. Pangan lokal kita, suka tidak suka pada saat kita gemakan. Sekarang kita bisa lihatlah di pasar-pasar tradisional kita. Hampir-hampir nggak ada barang impor. Saya kebetulan hidup di Pasar Minggu. Itu setiap hari buah yang saya makan itu produk-produk kita. Mulai jeruknya sekarang nggak impor. Lengkengnya, pisangnya, buah naganya, anggur itu juga produk lokal semua. Ini yang kita bangga, gerakan ini mestinya kita lakukan. Nggak ada proyek di sana. Menggemakan gerakan ini penting. Kita kan bisa lihat sejarah pada saat zaman Pak Harto hidup pakai istilah 4 sehat 5 sempurna. Yang melakukan justru ibu-ibu PKK. Tapi itu gerakan dan itu masuk. Ini sama. Kita harus lakukan itu. Saya kira itu yang paling penting kalau kita bicara ke depan, pertanyaan kita harus benar-benar apa ya, kita berpikir itu untuk maju, untuk sejahtera, itu baru bisa sampai. Harapan gerakan jangka panjangnya itu ya Pak yang mesti digenjot sedemikian rupa. Dan itu harus ada kemauan politik. Tapi kemauan politik saja tidak cukup kalau ada tindakan politik.
contoh paling mudah yang terjadi sekarang pada saat undang-undang tentang perlindungan tanaman, perlindungan lahan. Yang terjadi sekarang ya tetap aja pengerusan lahan itu. Alih fungsi ya. Nah ini kan apa artinya? Aturannya ada tapi tindakannya enggak. Saya malah mikirnya perlu kali Pokja pengawas undang-undang ini. Seperti ya kira-kira begitulah. Setiap aturan itu mestinya kita laksanakan. Aturan di bangsa kita ini sudah cukup. Tapi menjaga aturan itu jalan, ini yang belum. Mestinya gitu. Nah di pertanian sama. Pertanian ini kita bersyukur eselon 1 kita sekarang punya spirit yang kuat. Kami juga ikut semangat. COVID kemarin kalau kita kehilangan spirit, nah ambruk kita. Ya. Tapi spirit itu enggak putus. Dan hikmah besar dari COVID ini kita bisa berkomunikasi sekarang lewat Zoom Virtual. ini. Iya. Yang dulu nggak pernah kita bayangkan. Yang Online. biayanya jauh lebih murah daripada mendatangkan orang dari Iran dan Aceh ke Jakarta. Sekarang buka HP kita sudah nyambung pengetahuan. Ini hal-hal yang mungkin dapat kita ambil hikmahnya. Ya, dan itu nanti teknologi yang kita pakai ke depan, bicara smart itu ya itulah teknologinya, IT. Saya kira ini yang akan kita kembangkan. Di milenial kita sudah main itu. Kontrol tanamannya sudah pakai IT, ngitung Drone, duitnya pakai pakai drone IT. sekarang. Wah, ya. Nanti Betul. drone juga Ya, ada nanti Pak. itu, Ketum Pak. nanti di- Itu akan kita ada. tampilkan Nah, nanti. itu perlu tuh. Udah Ya. Ada canggih ya. nanti. Semua Cuman katanya pada saat presiden Ya. enggak bisa terbang Terbang. ya. Jadi Keamanan, kalau ya. nggak Oh ada ya. masalah keamanan. Yap, Nanti betul. kalau Pak Presiden sudah pulang itu drone itu untuk pemupukan, untuk pestisida nabati itu bisa didemokan nanti di sana. Itu milenial nanti akan demo itu. Yes. Itu pemanfaatan digitalisasi semaksimal mungkin itu Iya, ya. betul. Nanti kita IoT. IoT-nya IoT. itu nanti kita akan saksikan juga di sana, kita lihat secara langsung kecanggihannya seperti apa, semua serba smart pastinya. Smart. Apalagi persiapannya serba luar biasa, sudah dipersiapkan sematang mungkin dan sedemikian rupa khususnya untuk sobat tani yang nantinya akan datang langsung Ya. di Penas ke-16 ini. Jadi Ya. itu tadi seperti yang juga sudah disampaikan, ingat jangan sampai terlewatkan, apalagi sampai nggak kedapatan tiket untuk datang ke sana. Wah, Ya. jangan. Aduh, Rugi. rugi banget ya, betul-betul sangat rugi ya, sangat dirugikan sekali. Jadi silakan masih ada waktu 2 minggu kurang lebih untuk mempersiapkannya untuk menuju ke sana. Jadi langsung saja tadi download juga ya Pak ya aplikasi Sumber Madani. Sumber Madani. Silakan untuk diakses supaya bisa tahu tujuannya ketika di sana nanti mau kemana. Mulai dari wisata kuliner, pariwisata yang ada di sana, lalu tempat homestay, semua serba mudah, serba aksesnya serba Serba dipermudah smart juga, serba sekarang. smart Serba semuanya. Ya, jadi silakan dimanfaatkan saja untuk sobat tani yang nanti akan berkunjung ke sana. Baik, sebelum nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih, Bapak mungkin harapannya terlebih dahulu nih ya dari tiap-tiap narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin Prof. Dedi terlebih dahulu harapannya untuk Penas ke-16 ini Ya. seperti apa, Prof? Jadi harapannya tentu ini sebetulnya sudah tertera di dalam tujuan Penas ya, bahkan ada tujuan umum sampai tujuan-tujuan khusus ya. Jadi tentu kita semua berharap tujuan Penas ini ya tadi selain sambung silaturahim juga nanti kita saling komunikasi, ada berbagai inovasi teknologi termasuk tadi smart farming. Termasuk juga ya tujuan Penas kita ini juga nanti ada kesepakatan ya, ada rekomendasi ya tadi di forum mimbar maupun forum rembuk ya untuk pembangunan pertanian kita ke depan. Nah, bahkan saya lebih rinci lagi nih Pak Ketum, ya Pak Sekda, kemudian Pak Asda, saya ingin ada kesepakatan antara pemerintah pusat ya dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten kota seluruh Indonesia, dengan KTNA mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota seluruh Indonesia untuk ayo kita sama-sama membangun pertanian. Maksud saya sudah dalam bentuk kontrak gitu loh Pak. Misalkan di Kementan itu kan ada program pengendalian El Nino. Ayo sama-sama. Di Kementan itu kan ada program peningkatan produksi. Ayo sama-sama kita kerjakan gitu. Kalau Pak Menteri istilah beliau itu udah katanya misalkan KTNA misalkan dari Solok misalkan Sumatera Barat ya. Nah, berapa hektar dia mau main di padi? Berapa hektar dia mau main di jagung? Berapa jumlah ternak yang dia akan main di integrated farming misalkan begitu. Artinya itu konkret, pulang dari Padang itu bisa dibawa ke lokasinya masing-masing dan ada tindak lanjut, ada action. Jadi harapan saya sekali lagi
tujuan dari silaturahim akbar ini berupa Penas 16 di Kota Padang ini betul-betul tercapai nanti setelah kita lakukan saresehan atau Penas akbar ini. Saya kira itu dari saya. Baik, itu tadi harapan dari Prof. Dedi. Kalau dari Pak Hans Sastri sendiri, silakan Pak harapannya untuk Penas ke-16. Kami pertama mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kementerian Pertanian, kepada KTNA yang sudah memberikan kepercayaan. Dan terima kasih kepada dukungan semua pihak yang cukup besar sampai dengan sekarang, dari Kota Padang sebagai tuan rumah, dari Forkopimda kami, dari TNI AU yang telah menyediakan tempat, dan semua pihak. Nah, kami dari awal bertekad untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Kami berharap Penas Petani dan Nelayan 2023 ini menjadi Penas terbaik dari sebelum-sebelumnya. Maka kemudian kepada semua Sobat Tani, semua calon peserta, kami harapkan sesegera mungkin, waktunya sudah dekat, persiapkan diri dan registrasi cepat. Jangan sampai kehabisan tiket pesawat, tiket bus, atau kehabisan tempat homestay, kehabisan hotel. Segera untuk mempersiapkan diri dan akses segera website dan Sumber aplikasi Madani, yang kami sampaikan tadi. Mungkin Mbak Geral. Oke, baik. Terima kasih Bapak Hans Sastri. Berlanjut ke Bapak Didi, silakan harapannya Pak. Baik, terima kasih Uni Geral. Harapan kami dari pemerintah Kota Padang mungkin sedikit saja, belanjalah yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai uangnya dibawa pulang lagi. Belilah oleh-oleh. Jangan sampai pulang jauh-jauh, nanti pulang ke Maluku enggak bawa oleh-oleh. Belilah dari produk UMKM kita. Kemudian jangan lupa makan sebanyak-banyaknya. Makanan di Padang itu hanya makanan enak dan enak sekali. Jadi jangan lupa harus memang betul-betul meninggalkan mendapatkan kesan yang sangat baik di Padang. Jadi pulang jangan bawa uang, tapi bawa oleh-oleh. Betul. Berarti siapkan uang dari daerah sebanyak-banyaknya. Betul, harus. Siap. Pokoknya rasa makanan di Padang itu cuma ada dua, enak sama enak sekali. Betul. Ya Pak ya. Jadi betul-betul dimanfaatkan juga. Apalagi oleh-olehnya saya paling suka keripik sanjan. Oh, banyak oleh-olehnya. Ya. Yang balado bukan? Yang balado, betul, yang balado. Prof. Sama kerupuk rambaknya, aduh itu. Rambak, dikasih kuah gulai, aduh. Itu. Nanti balik ditanya, betul nggak nih ke Padang? Mana di buktinya? Oleh-olehnya ya. Yang Kemarin kita bawa. rendangnya baru percaya. Betul. Kalau dari KTNA silakan Bapak Yadi, harapannya apa untuk Penas ke-16 ini, silakan. Oke, baik. Tadi sudah saya sampaikan sebagian harapan itu ada di tema kita. Tapi ada hal penting mendasar. Saya kepingin Penas Padang ini jadi momentum. Cara berpikir kita, cara bertindak kita tentang pembangunan pertanian. Karena apa? Di sini tempatnya kita para istilah saya itu para pemikirnya pertanian Indonesia. Kan di Penasnya hadir nih, profesor-profesor kita, peneliti, semua hadir, sampai ke petani yang paling lugu pun hadir. Justru kadang-kadang dari petani lugu ini muncullah inspirasi hidupku ini. Nah, itu mesti diserap oleh para ahlinya, diterjemahkan dalam bentuk keilmiahan. Makanya saya berharap Penas Padang ini mudah-mudahanlah membuat kita cara berpikir baru tentang pertanian. Makanya Pak Kepala Badan, saya punya spirit besar kepada anak-anak muda kita. Dia membawa inspirasi. Ini loh, mereka nggak akan terjun situ kalau itu nggak menarik. Dengan teknologi, dia mendapatkan pendapatan untuk dirinya. Ini salah satu perubahan cara bertani kita. Kalau dulu zaman saya cari tanah, cangkul, tanam, panen. Anak-anak sekarang nggak mau. Menggunakan greenhouse, menyiram pakai alat semua. Terus kontrol pakai CCTV, nggak perlu lagi ke kebun. Nah, ini mungkin salah satu momentum pembangunan pertanian kita. Kita harus berpikir ke sana. Jadi kita nggak bisa lagi mundur
nggak mau anak-anak sekarang. Kalau mending dia jadi ngojek lebih mudah di tempat nauk jalan, nggak menarik. Kemudian upah kerja pun kalau nggak punya modal sangat murah. Di kota mereka ngojek satu hari dapat 100-200 ribu. Ini salah satu momentum kita. Makanya hikmah besar kita ada COVID ini. Merubah cara kita berpikir, bertani itu seperti apa sih yang benar. Kalau yang punya duit enak bertanya, tinggal tunjuk-tunjuk perintah. Tapi yang enggak kan, makanya di Kementerian Pertanian itu juga dibuka satu sistem. Ini loh, kamu mau bertanya ada KUR, pakai. Ini salah satu rintisan-rintisan yang dulu nggak pernah kita pikirkan. Lo kalau gagal gimana? Ada asuransi kita. Silahkan diatur semua. Ini yang nanti kita mestinya kita jelaskan ke masyarakat ini loh, potensi besar di pertanian. Nah, saya berharap momentum ini mungkin di pidato presiden juga nanti itu jadi jadi momentum bahwa presiden menggemakan ini. Nah, pidato menteri juga nyampaikan itu, termasuk temu-temu kita dengan para pejabat itu bicaranya sudah ke sana tentang persiapan kita untuk jadi lumbung pangan dunia. Ini apa ya, fokus-fokus cara berpikir kita tuh harus ke sana. Kita nggak lagi kembali kepada masa lalu. Kita kehebatan masa lalu sudah selesai. Kita mencari kehebatan masa depan. Lewat itu sudah. Kita nggak boleh mundur. Itu pola zaman dulu, pola zaman sekarang gitu. Nah, jadi sekali lagi PENAS kita jadikan momentum untuk kita berubah cara berpikir, cara bertindak. Saya pikir itu harapan terbesar kita ada di situ. Berubahnya itu ya ke smart farming Ya, itu. betul. Keren Pak Ketum. Keren, luar biasa ya. Itu tadi penjelasan yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita pastinya sudah lengkap sekali, mendetail sekali, dan sudah tidak sabar lagi pastinya ya untuk Sobat Tani agar dapat mengikuti seluruh rangkaian dari PENAS ke-16 di Kota Padang, Sumatera Barat, pastinya sangat dinanti-nantikan. Nah, untuk selanjutnya kami mempersilahkan Sobat Tani jika ingin bertanya, silakan langsung raise hand ya, betul ya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu di kolom Zoom yang sudah tersedia. Nanti silakan sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya untuk siapa. Nah, ini kita sudah tersambung dengan Bapak Syamsuri. Bang Syamsuri nih. Oke, dari Kabupaten Bekasi, silakan. Ini petani milenial ini. Petani milenial, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mbak host yang luar biasa. Iya. Pak Kepala Badan. Sehat selalu. Sehat. Semangat. Sehat selalu dan semua narasumber. Ya, saya dari P4S Mekarsari Kabupaten Bekasi dan juga pengurus KTNA Kabupaten Bekasi. Saya sebagai sekretaris KTNA Kabupaten Bekasi, Pak. Salam kenal buat Pak KTNA. Iya. Ini ingin mempertanyakan, ini mau dikasih pantun dulu apa langsung nanya? Pantun, ayo pantun. Ini orang awak banyak di sini. Silakan. Iya. Nanya lu dah. Saya mau nanya tentang, kebetulan alhamdulillah saya diikut sertakan juga di PENAS Padang nanti. Alhamdulillah insya Allah saya bisa berangkat. Yang jadi pertanyaan saya, di sana apa saja sih yang akan ditampilkan di PENAS tersebut? Apakah ada juga tentang pengenalan teknologi pertanian yang sedang maju, karya anak bangsa kita, terus apakah teknologi pertanian dari luar juga ditampilkan di situ. Nah, terus produk-produk dari Padang itu apakah cuma hanya sebuah hasil pertanian, apa hasil teknologinya yang akan ditampilkan di sana? Saya kebetulan alhamdulillah termasuk orang yang sering kali ikut acara Pak Kepala Badan nih, jadi saya mengikuti terus acara mau acara tentang penjelasan hal yang lainnya. Jadi saya paling senang dengan acara pertanian ini, dan dengan acara PENAS ini kan sebuah momen yang langka nih. Bahkan saya mungkin yang pertama kali ikut PENAS KTNA, saya baru pertama kali lah artinya. Jadi ingin sekali mengetahui apa yang akan ditampilkan di sana. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Syamsuri, silakan. Pak Ketum mungkin ini ya. Pak Ketum yang jawab. Apa aja Pak Jadi Ketum yang kalau ditampilkan? di PENAS kita yang di Padang ini itu ada 6 bidang. 6 bidang kegiatan dibagi menjadi 31 seksi kegiatan. Itu mulai buka tutup, di buka tutup itu ada temu bicara dengan presiden, kemudian ada pertemuan dengan petani ASEAN, itu yang di buka tutup. Kemudian
Ada rangkaian panjang, ada bicara agribisnis, ada bicara teknologi, ada bicara wisata, ada bicara studi banding. Ini semua kita tampilkan ada 31 kegiatan. Itu nanti bisa dibaca di juklak kita. Kalau saya jelaskan panjang sekali. Ada temu Tapi bisnis. intinya di Penas Padang ini mulai cara hidup, cara belajar cari duit, agribisnisnya itu akan kita ajarkan. Makanya ada temu karya usaha. Terus cara berteknologinya nanti ada percontohan. Ya. Terus visual hasil produk-produk kita nanti ada pameran. Ini akan kita tampilkan. Ada 31 seksi kegiatan. Sampai kita bicara keseniannya. Kesenian daerah itu apa sih? Kenapa orang Sunda itu kalau nyanyi enak waktu istirahat? Ternyata itu refreshing, melemahkan saraf yang tegang. Saraf. Ini hal-hal kecil yang mungkin orang nggak pernah mikir. Jadi kesenian setiap daerah itu kita tampilkan. Budaya kita nggak sama. Lagunya orang Sunda sama orang Padang nggak sama. Sama orang Kalimantan. Kami punya cara sendiri melemaskan otak-otak kita yang lelah berpikir. Nah ini akan kita tampilkan termasuk lagunya. Kita tampilkan enggak, kita buang, kita tampilkan. Ini budaya bangsa yang harus kita jaga. Termasuk cara bertani. Ini akan kita tampilkan nanti. Unjuk tangkas akan kita tampilkan. Ini loh kalau kamu kalau mesin cara nyusunnya itu kita tampilkan. Sampai cium bau kopi aja kita tampilkan. Jadi semua kegiatan yang dengan pembangunan pertanian di Penas ini kita tampilkan. Secara umum seperti itu. Tapi yang paling penting untuk petani kita menyampaikan aspirasinya kepada para pejabat. Makanya ada temu dengan pejabat tinggi. Kalau yang urusan tanaman pangan dengan Dirjen Tanaman Pangan. Kalau urusan hortik dengan Dirjen Hortik. Yang kehutanan dengan kehutanan. Ini kita temukan. Sehingga yang di atas bisa menyerap, yang di bawah bisa menyampaikan. Nah ini harus dihadiri yang temu-temu itu. Dan itu kapasitasnya besar. Dan yang menarik di acara temu-temu ini, itu kalau dulu waktu terlalu panjang, sekarang kita persingkat. Dan kita minta teman-teman itu kalau ada hal itu buatlah catatan, sampaikan. Itu nanti inti kegiatannya seperti itu. Jadi nggak ada diskusi panjang yang membuang waktu. Nah inilah rangkaian kegiatan kita di Padang yang akan kita tampilkan. Nah kalau mau tahu itu bisa baca juklak dan juknisnya lengkap di sana. Makanya setiap daerah yang akan datang sudah kita kirim itu. Ini loh tugasmu nanti di Padang. Dan Pak Kepala Badan, saya membuang persepsi yang menyatakan kalau Penas ini ura-ura. Itu kalau mereka datang hanya jalan-jalan, kita tuh punya kegiatan banyak. Makanya kita bagi habis setiap provinsi. Ini loh kegiatan kamu tiap hari. Makanya kita kepingin nanti di Kota Padang ini ada baliho besar. Jam sekian di gedung sekian acaranya ini. Itu ada di pinggir-pinggir jalan di Malang kita praktekkan itu Pak. Dan itu juga kita bagi dalam bentuk selebaran cukup 1 lembar. Kita bisa melihat kegiatan kita per hari itu di mana. Ada matriknya nanti. Ya. Nah intinya seperti itu yang akan kita tampilkan di Padang nanti. Itu nanti Pak juknisnya mohon di-share. Ya, Di-share kemana-mana ya. Ya. Pak Ketum tolong nanti saya bantu nge-share juga untuk para penyuluh, untuk para petani. Oke, baik. Menjawab ya Bapak Syamsuri untuk pertanyaannya. Siap. Terima kasih. Mudah-mudahan saya sebagai seorang pegiat seni dan budaya stand up komedi bisa hadir di sana, bisa tampil. Tapi Sampai datang jumpa ya ke nanti di Padang ya. saya ya. Kalau nggak datang ke duit sendiri. Ya, Swadaya. mandiri. Oke, saya mau kasih pantun terakhir. Ya. Ah, Silakan. Ya, paling enak si daging ikan. Cakep. Ya. Cakep. Dimakannya dicampur rendang. Cakep. Cakep. Saya bisa ucapkan dan doakan semoga sukses Penas di Kota Padang. Oke. Oke. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Syamsuri. Baik, kita akan menuju ke penanya berikutnya. Silakan jika ada yang ingin bertanya boleh langsung raise hand. Sudah ada Bapak Didi Supendi dari KTNA Jabar. Baik, silakan Bapak. Oh, Kang Didi. Ya, makanya Kang Didi. Sudah terdengar? Masih Mikrofonnya boleh di-unmute terlebih dahulu. Kang Didi, silakan. Agar suaranya. Ya, halo. Ya, suara saya sudah terdengar ya. Terdengar, Sudah. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kepala Badan, Pak Ketua KTN Nasional, dan semua narasumber yang ada. Syukur Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini saya punya kesempatan untuk sedikit menyampaikan sesuatu yang ingin saya dapatkan di Penas
Padang nanti. Yang pertama adalah bahwa betul tadi kata Pak Ketua bahwa kita datang ke Padang itu bukan hanya hura-hura, tetapi kita ingin mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak dari apa yang sudah kita punya dari saudara-saudara kita di daerah-daerah lain. Saya sehari-hari sebagai pelaku perikanan, Pak. Main becek kan bahasa Bekasi. Tetapi yang lebih penting lagi menurut saya juga sehari-hari sebagai di Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan di bawah binaan Kementerian Kelautan Perikanan yang bisa memberikan pelatihan-pelatihan mengenai berbagai macam masalah yang berbau ikan, baik itu budidaya, pengolahan, konservasi, dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini akan sangat bermanfaat bila dalam kegiatan PENAS kita ada gelar pelatihan buat saudara-saudara kita yang datang dari berbagai daerah yang mungkin ingin mendapatkan pengalaman baru dari apa yang ada di kampung halamannya masing-masing. Itu yang pertama, kalau bisa ada gelar pelatihan. Kedua, bahwa kita sekarang ini berusaha itu tidak mesti harus punya toko, punya gerai besar. Di rumah kita masing-masing pun sudah bisa. Artinya, karena marketplace sudah begitu marak, sehingga menutup usaha-usaha besar yang harus kita datang ke sana, ya guru dan lain sebagainya, itu gara-gara ada marketplace. Ini semarak usaha kita dari rumah kita masing-masing ini luar biasa. Nah, tentunya kita para petani juga tidak mau ketinggalan di bidang itu. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya kalau di PENAS Padang nanti ada semacam pelatihan untuk kita bisa bermarketplace supaya bisa menaruhkan produk-produk pertanian yang kita hasilkan di daerah kita masing-masing, sehingga bisa bertukar produk, dan ini tentunya akan sangat menarik juga. Mungkin itu dua hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Didi. Mungkin ada tanggapan? Ya, Pak? mungkin dari saya sedikit ya. Sarannya bagus ya Kang Didi mengenai pelatihan ya, maupun tadi tukar-menukar marketplace ya. Jadi nanti terkait dengan marketplace, nanti kan ada temu bisnis ya Pak. Menurut saya di forum itu bisa disampaikan ya produk-produk teman-teman dari manapun dari seluruh Indonesia yang disajikan di marketplace itu. Nah, kemudian terkait dengan pelatihan, ya, sebetulnya kita menyiapkan beberapa menu, ya, berbagai menu yang bisa disimak langsung oleh para petani baik yang offline maupun bahkan yang online. Jadi kita siapkan yang online juga, Pak. Ya, nanti ini sifatnya tematik ya. Apalagi nanti di Geltek itu nanti masing-masing itu akan menampilkan berbagai teknologinya ya. Misalkan bagaimana kita demo ya menggunakan drone untuk pengendalian organisme pengganggu. Jadi langsung dipraktekkan ya, langsung latihan di situ, Pak. Nah, secara online juga nanti kita ke seluruh Indonesia sehingga para petani yang tidak hadir di Padang pun masih bisa menyimak apa yang terjadi di Padang. Itu adalah salah satu contoh saja, Pak. Contoh yang lain banyak sekali yang nanti akan disajikan oleh Kementerian Pertanian, oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan nanti para petani milenial kita insya Allah banyak unjuk gigi di sana, dan itu harus menjadi sumber inspirasi bagi para petani kita. Begitu Kang Didi ya, terima kasih. Ya, siap Pak. Jawab ya Kang Didi ya. Thank you. Ya, terima kasih jawabannya Pak Kaban. Terima kasih. Kang Didi. Baik, selanjutnya Ya, amin. ada lagi yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand supaya nanti bisa langsung dijawab pertanyaan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan bagi Sobat Tani? Dipersilahkan. Boleh raise hand terlebih dahulu. Dan silakan sebutkan nama, dari mana. Oke. Dan
Kami Atau mungkin yang persilahkan. ada di chat, coba dilihat Ya, chatnya, oke. Bayu. Terkait ear monitor kurang. Ada pertanyaan di situ? Apakah ada pertanyaan? Nah, ini ada. Oke, ini mungkin dari chat ada beberapa terkait tiap daerah itu pesertanya akan ada berapa sih kurang lebih Pak yang bisa Tergantung ikut daerah serta? masing-masing. Oh, itu Makin banyak makin makin banyak makin bagus Makin justru. bagus. Oke. Itu Pak Ketum tuh, coba Pak Ketum jelasin Ya. Pak Ketum. Untuk tiap-tiap Tiap kabupaten ataupun kabupaten itu daerah berapa orang perkiraan Pak Ketum? ada maksimalnya kah? Nggak ada batas ya. Oh, tidak terbatas ya. Nggak ada. Oke. Makin banyak lebih bagus. Ya, satu kabupaten datang ke Padang juga dipersilahkan gitu Iya. ya. Iya, itu ada beberapa provinsi yang di atas 1.000 orang ya ada. Pak, ada ya. Sumatera Utara Sumatera itu sudah Utara. 1.200 lebih. 1.200. Kalimantan Timur itu Hmm. 1000-an. Wow. Jawa Barat kan lebih 1.000 juga Iya. itu. Ya. Jawa Barat. Luar biasa. Tim 1.100. Ya. Ya. Ada. Yang kita klarifikasi itu peninjau Yap. 15%, Ya. pendamping 15%, kemudian peserta utamanya 70% itu. Terus wanita, kenapa wanita dan pria itu kita pisahkan berkaitan dengan Ya, homestay. Stay. Iya, Untuk itu. Tapi kalau akomodasi. jumlah peserta nggak Yap. ada batasan. Oke. Ya. Makin banyak makin baik. Semakin banyak semakin baik ya. Jadi silahkan kerahkan masanya sebanyak mungkin ya, untuk ramaikan Kota Padang nanti di Penas ke-16. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan untuk raise hand. Sobat Tani, ini mumpung pakarnya lagi hadir semua di sini ya, terkait pembahasan kita di Penas ke-16 Kota Padang ini, agar semuanya bisa lebih clear dan lebih jelas lagi ya, atau penjelasannya sudah cukup jelas ya, mungkin ya. Kayaknya jelas ini. Iya, semuanya sudah Nggak sabar dibahas. menuju ke Padang kayaknya. Betul. Bisa dicari di internet kok. Iya. Yes. Sepertinya sudah siap-siap untuk war tiket pesawat Ya, mungkin ya. Ya, itu yang susah. Jangan Coldplay jadi dua. Betul ya. Jadi walaupun nggak dapat tiket Coldplay, tenang, masih ada tiket untuk menuju ke Penas 16. Itu yang dari Kota Jawa Padang. Barat itu katanya mau pakai mobil ya, Oke. jalan darat Hmm. yang konvoy. Wes, Bayangkan mantap. itu, jadi hanya sedikit yang lewat tiket itu. Mhm. Bayangkan 1.000 lebih Yap. ya, nanti konvoy, makanya mungkin perlu diinfokan juga ini Pak Asda Siap. kepada kontingen Jawa Barat ya, titik-titik di mana saja bisa berhenti Oke. dan di mana saja jangan-jangan sudah bisa menikmati kuliner. Ya. Oh iya, betul. Mulai dari paling selatan ya, Sumatera Oh, Barat paling iya. selatan Iya. itu di Iya, mana Mhm. gitu kan. Dia masuk dari Darmasraya nanti itu. Nah Ya. itu di situ kan ada restoran besar itu Omega. Mhm. Itu enak masakannya itu. Titik-titik rekomendasi tempat gitu Iya. ya, Prof ya. Ya. Bisa nanti kita infokan juga. Oh, ini ada pertanyaan untuk Pak Sekda Provinsi Sumatera Barat. Fokus pada tanggal 10 Juni 2023 ini apa nih Pak? Mengingat kontingen kami akan berangkat pada tanggal 10 Juni bersama dengan Bapak Bupati. Terkait kedatangan Presiden Republik Indonesia, nanti jam berapakah jalanan di Padang mulai disterilisasi? Oh iya, ini penting juga nih ya. Oh, Silakan. Baik Mbak Vivi, karena kita masih menunggu rundown jadwal Yap. dari Pak Presiden, kita belum bisa informasikan, tapi nanti akan segera kami infokan jam berapa kedatangan Pak Presiden. Cuma kita anjurkan, karena nanti kan ada sterilisasi itu, sepagi mungkin yang Ya. dari ini, dari Dari Kabupaten 50 kota ini. Nah, kalau misalnya sudah datang kemudian Pak Presiden belum gitu ya, atau pembukaan belum, ya makan-makan dulu Ya, di betul. Kota Padang. daerah. Ya Mbak Bibi ya. Yap. Jadi pengalaman itu Mhm. Pak Sekda, kalau misalnya Pak Presiden misalkan tiba di venue ya, di tempat acara itu jam 9, Ya, nah itu jam 7 itu udah stop. sudah stop. steril. Nah makanya dulu saya pengalaman itu ya, Yap. jam 6 itu saya sudah di lokasi Oh, gitu loh. Kenapa? yes. Karena kalau lewat itu Mhm. nanti kita masih cari pintu mana segala macam. Ya begitu jam 7 udah kita nggak bisa apa-apa, stop gitu loh. Makanya kalau saya dulu bahkan mulai jam 6 itu sudah ada di lokasi. Mbak Bibi tadi itu Pak dari Kabupaten 50 kota. Nggak Berapa jauh jam ke sebetulnya. Padang? Sekitar 3 jam ya. 3 jam. 3 atau 4 3 jam. jam ya.
Nah, jadi ya diperhitungkan Ya, lah itu. Pak walaupun Budi. nama kabupaten ini 50 kota, itu nggak ada 50 kotanya di dalam. Tetap aja satu kota ya. Satu Satu kota. Baik, seperti itu ya Mbak Vivi, Uni Vivi ya mungkin ya kita sebutnya. Semoga menjawab untuk pertanyaannya. Jadi datang lebih pagi nggak apa-apa, kita kan bisa cicip-cicip dulu Ya, tuh ya ya. sebelum mulai kuliner-kuliner khas yang ada di sana yang sudah dipersiapkan pastinya. Baik, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Tani yang pastinya sudah tidak sabar untuk mengikuti rangkaian dari PENAS ke-16 ini. Nah, sebelum kita menutup rangkaian acara kita, mungkin closing statement terlebih dahulu. Untuk yang pertama dari Bapak Yadi, silakan Pak. Ya. Untuk harapan tadi sudah ya, mungkin pesan dan kesannya juga untuk PENAS ke-16 ini, silakan. Saya coba menambahkan tadi yang ditanyakan. Jadi kalau perikanan kita kan nampilkan agro fishery. Oke. Nah, itu semua teknologi tentang perikanan kita tampilkan tuh. Tadi nggak tersebutkan. Nah, itu agak fokus. Perikanan tahun ini agak fokus. Apalagi ini pas menghadapi El Nino, gimana sih caranya mengatasi? Nah, di Geltek kita sampai suplai air dari luar karena kondisi airnya juga seperti itu. Nah, ini oleh teman-teman perikanan diantisipasi dengan kondisi seperti itu, teknologinya apa yang harus dilakukan. Terus saya nambahkan juga sedikit, minta izin, kalau untuk pre-market, untuk pemasaran, KTNA sekarang ini sedang merancang satu sistem. Jadi semua produk petani kita dari Irian sampai Aceh itu kita minta dalam bentuk yang pertama di internet dulu, tapi kita nanti juga minta sampel barang itu dikirim yang aslinya. Nah, itu kita kumpulkan di Yampi, nanti kita punya outlet besar di sana, sehingga setiap orang mencari produk paling gampang, contoh kopi, mau kopi Aceh, kopi Sumatera Barat, kopi Lampung, itu kita kumpulkan dalam bentuk kopi Nusantara, itu nanti akan kita buat outletnya. Jadi bisa pakai internet, tapi mau langsung di tempat kita ada. Hari ini kita sudah mulai membangun. Kemarin tim kita yang untuk mengelola itu sudah datang, dan kita mungkin mudah-mudahan dalam minggu atau bulan-bulan depan ini wadahnya sudah kita bangun di Jalan Tawes nomor 2 itu. Sehingga teman-teman di seluruh Indonesia nggak usah khawatir lagi urusan Nah, ini yang pemasaran disebut itu. smart marketing. Smart Ya. marketing. Karena Pak Menteri keren ini. mintanya itu, targetnya kalian jangan jual lokalan, Yap. harus ada yang mengelola ekspor. Kita melihat itu potensi. Sekecil apapun ekspor menunjukkan bahwa barang kita punya kualitas keluar. Ini hal mendasar yang orang kadang nggak mikir, ekspor bukan gagah-gagahan. Yap. Di situ ada standar yang harus kita penuhi. Jadi biar kecil, kalau memenuhi standar berarti bisa diperbesar. Daripada besar tapi nggak bisa ekspor, berarti kualitas barang kita di bawah standar kebutuhan internasional. Ini yang perlu saya sampaikan untuk penutup ini. Tapi intinya seperti itu, PENAS ini agak menarik. Saya selalu semangat kalau bicara PENAS itu. Nggak pernah luntur, nggak pernah kendur, Pak Kepala Badan. Kenapa? Kita membawa bangsa ini pada satu momen belajar, mencari informasi, lengkaplah. Ini makanya saya nggak pernah patah semangat, nggak pernah pesimis. Pasti sukses itu. Tuhan Amin. yang mengatur segalanya. Amin. Padang. Amin. Insya Allah. Sukses, lancar semua Spiritnya, persiapannya ya Pak Yadi ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Yadi. Kita berlanjut ke Bapak Didi, silakan pesan-pesannya untuk PENAS ke-16 Kota Padang ini, silakan. Ya, jadi tentu kita semua menunggu ya kedatangan sobat-sobat tani semua, saudara kami para petani. Banyak hal-hal yang memang nanti akan bisa didapatkan di PENAS ini. Sangat rugi kalau seandainya tidak datang. Dan kita mengharapkan begitu selesai tulang dari PENAS, itu akan banyak lahir entrepreneur, petani-petani entrepreneur kita. Terutama para milenial, sobat-sobat muda. Jadi sangat rugi kalau tidak datang. Jadi kita tunggu, kita akan menjadi tuan rumah yang terbaik untuk PENAS ini. Baik, terima kasih Bapak Didi. Lanjut, silakan Bapak Hans Sastri untuk pesan-pesannya kepada Sobat Tani semua. Sobat Tani semua, dimanapun berada, datang ya ke Kota Padang, PENAS Tani, tanggal 10 sampai 15 Juni. Kami tunggu.
Baik, siap. Pokoknya ditunggu ya, pasti kedatangannya untuk Sobat Tani semua. Silakan langsung saja persiapannya sedini mungkin. Masih ada waktu 2 minggu lagi untuk mempersiapkan semua perjalanan. Dan tenang, di sana semua sudah lengkap, serba smart. Jadi aksesnya juga akan mudah, pastinya memanjakan seluruh peserta yang akan datang di Penas ke-16 Kota Padang ini. Baik, terakhir silakan Prof. Dedi untuk memberikan pesan-pesannya kepada Sobat Tani. Oke. Sobat Tani, dimanapun kalian berada, pastikan kalian datang di Padang 10-15 Juni. Pastikan juga kalian mendapatkan inovasi teknologi, dan yang tidak kalah penting, kalian juga harus pastikan kalian dapat kontrak farming nanti di sana. Sehingga bisnis kalian semakin kencang. Dan pastikan pula ya kalian nanti bersama-sama dengan Kementerian Pertanian, dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota ya, melalui program-program pertanian yaitu antisipasi El Nino dan program antisipasi krisis pangan global. Sampai jumpa di Padang. Yes, baik. Sampai jumpa di Padang pastinya, bersama-sama nanti kita bersilaturahmi, kita ikuti segala macam kegiatan-kegiatan yang pastinya sangat menarik, bermanfaat, berkelanjutan pastinya itu tadi ya Prof ya. Semoga semangatnya tidak hanya sebatas sampai tanggal 15 Juni saja, tapi setelah itu pun kita terus bersemangat, terus bertumbuh, terus berkolaborasi. Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber. Prof. Dedi, terima kasih banyak. Bapak Hans Sastri, terima kasih banyak. Bapak Didi, terima kasih. Juga Bapak Yadi, terima kasih banyak atas waktunya, kesempatan dan juga penjelasan yang sangat luar biasa. Baiklah, sebelum menutup, tidak lengkap sepertinya kalau tidak ditutup dengan pantun. Boleh saya kasih pantun sedikit? Silahkan Ya. Pantun Baik. kan urusan orang awam. Nah, orang awam nggak pantun kurang afdol nih kayaknya. Baik, teri panas pakai sambal rendang. Cakep. Ditambah ikan kembung buatan Uni Irma. Cakep. Mari sukseskan Penas ke-16 Kota Padang demi mewujudkan Indonesia lumbung pangan dunia 2045. Baik. Saya Geralda Cynthia mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai berjumpa di Penas ke-16 Kota Padang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Sobat Tani semuanya. Pekan Nasional atau Penas Petani Nelayan ke-16 tahun 2023 diselenggarakan di Kota Padang, Sumatera Barat, tanggal 10 sampai dengan 15 Juni 2023. Berlokasi di lapangan udara Sultan Syahrir Kota Padang, Sumatera Barat, dengan mengambil tema memantapkan penguatan potensi dan posisi tawar komoditi lokal untuk mewujudkan kemandirian pangan berkelanjutan menuju Indonesia lumbung pangan dunia tahun 2045. Ayo, datang dan sukseskan Penas Petani Nelayan ke-16 tahun 2023, Kota Padang, Sumatera Barat.